Tepat di tengah pelajaran sekolah, Kang Hansu dan teman-teman sekelasnya tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain. Mereka dipanggil oleh seorang dewi untuk membantu menyelamatkan dunia ini dari Raja Iblis dan pasukan monsternya. Sang dewi menjanjikan kekuatan super untuk semua orang dan kesempatan untuk menyelamatkan ribuan orang tak berdosa, dan ketika mereka berhasil mengalahkan Raja Iblis, dia akan mengirim mereka semua kembali ke rumah. Semua orang setuju dengan syaratnya, kecuali pahlawan kita. Kang Hansu dengan tegas menyatakan bahwa dia ingin pulang, tidak peduli apapun yang ditawarkan sang dewi. Anehnya, sang dewi setuju untuk membiarkannya pergi dan bahkan bertanya kepada yang lain apakah ada lagi orang lemah di antara mereka sehingga dia bisa mengirim mereka semua kembali bersama. Kang Hansu tidak punya teman di kelasnya, dan tidak ada yang mau ikut dengannya. Jadi, dia bergegas pulang sendirian, dan saat itulah sebuah kejutan tak terduga menantinya. Portal itu menurunkannya di tempat yang sama sekali tidak dikenalnya, dan situasi menjadi semakin gila dari sana. Dia melihat monster humanoid buas yang memperbudak seorang wanita elf, dan sekarang semua mata mereka tertuju padanya. Niat jahat mereka jelas terlihat dari sikap mereka, dan Hansu mulai panik, membeku di tempat. Dia tahu dia dalam masalah besar, jadi dia melakukan satu-satunya hal yang masuk akal dalam situasi gila ini. Dia berlari sekuat tenaga karena jika tidak, dia akan tamat. Semua siswa diteleportasi ke sebuah kota perlindungan. Proglia, Santa dari Kuil Agung, menyambut para pahlawan yang telah tiba di dimensi fantasia. Beberapa dewa lain juga hadir. Dia memperkenalkan dirinya dan memberitahu bahwa dia telah menantikan kedatangan mereka semua setelah menerima ramalan dari sang dewi. Dia memberitahu para siswa tentang dewa lain, Alsus, seorang ahli pedang dan pangeran dari kerajaan ahli pedang yang akan menjadi instruktur ilmu pedang mereka. Para siswi sangat antusias melihatnya, terpikat oleh penampilannya yang tampan. Tiba-tiba, sang Santa menanyakan kepada kepala sekolah tentang sang pangeran. Sang putri hendak angkat bicara, tetapi pada saat itu, sang putri tiba. Dia berseru bahwa dia akhirnya tertidur setelah minum terlalu banyak. Sang Santa berkomentar bahwa kejujuran Putri Athena adalah kelebihan sekaligus kekurangan, dan menasihatinya untuk tidak menyebutkan bagian kedua. Tiba-tiba, sang putri pingsan. Para pahlawan terkejut melihat pemandangan ini. Beberapa dari mereka memuji kecantikannya. Athena Archmazing, putri dari kerajaan Archmazing, juga diperkenalkan sebagai instruktur sihir bagi para pahlawan. Sang Santa memberitahu para pahlawan bahwa Putri Athena bersama Pangeran Alsus akan membantu mereka. Pada saat itu, Han Wu, yang telah membuka jendela status dan membagikan informasinya kepada yang lain, menyatakan bahwa mereka akan mengalami situasi serupa saat mereka naik level dan meningkatkan keterampilan mereka. Dia mengamati dengan saksama dan berusaha memahami jendela statusnya. Dia telah menerima berkah pahlawan yang secara otomatis menerjemahkan bahasa. Dia menganggapnya sebagai kemampuan seperti Ceat, tetapi khawatir karena banyak pesaing telah menerima berkah yang sama. Sambil mengamati, Chi Kongmin bertanya kepada Santa mengapa Dewi memerintahkan mereka untuk menerima berkah dari para dewa dan bagaimana cara melakukannya. Dia menjelaskan bahwa untuk menerima berkah, seseorang harus mendapatkan simpati dari dewa, karena setiap dewa memiliki kriteria masing-masing. Tiba-tiba, mereka semua diberitahu bahwa seorang dewa sedang mengamati tubuh para pahlawan dengan senyuman mesum. Mereka semua terkejut. Sang Santa menjelaskan bahwa setiap dewa memiliki standar mereka sendiri, tetapi masing-masing mencari orang yang akan mengalahkan Raja Iblis Agung. Dia juga meyakinkan mereka bahwa para dewa memang sedang mengawasi mereka, tetapi memperingatkan bahwa perhatian mereka tidak akan berlangsung selamanya. Dia mendoakan semoga mereka beruntung. Salah satu siswa bertanya apakah mungkin untuk menerima berkah apapun. Sang Santa tersenyum dan menepis gagasan itu, menyatakan bahwa dia tidak tertarik berurusan dengan sampah. Para siswa merasa tidak nyaman. Petualangan mereka di dunia fantasi yang penuh harapan dan impian akan segera dimulai. Di saat yang sama di sisi lain, Kang sedang berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Dikejar oleh monster, Kang sangat kelelahan, jadi dia berhenti untuk mengatur napas. Tiba-tiba, monster-monster itu melemparkan panah ke arahnya. Mereka semakin dekat, berniat untuk melahapnya. Kang menyimpulkan bahwa tidak perlu terlalu banyak berpikir. Makhluk seperti ini tidak ada di bumi. Dia mulai percaya bahwa sang dewi telah menipunya dan tidak pernah berniat mengirimnya kembali. Dia kembali berlari, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa jika ini adalah dunia fantasi, seharusnya ada semacam peristiwa ajaib untuk menyelamatkannya. Saat itu juga, sebuah jendela status tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia penasaran mengapa seorang pahlawan dikategorikan di bawah kategori kutukan. Dia curiga ini adalah upaya jahat untuk menyingkirkannya dan masih tidak percaya menerima hukuman seperti itu. Dia memperhatikan fitur terjemahan otomatis dan menyadari bahwa dia mungkin bisa berkomunikasi dengan mereka. Dia berteriak pada mereka, meminta untuk mendiskusikan situasinya. Monster-monster itu mulai berteriak, kaget karena dagingnya bisa berbicara. Kang bergumam bahwa dia hanya ingin bertemu orang tuanya dan memohon belas kasihan. Tiba-tiba, sebuah panah mengenai kakinya. Dia melihat banyak peri menembakkan panah ke arah monster. Dia percaya pertempuran antara makhluk fantasi ini telah pecah dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dikuasai oleh rasa sakit, dia bersumpah tidak akan pernah berdoa kepada sang dewi lagi. Sementara itu,
Seorang dewa sedang mengawasinya. Dia tiba-tiba diberitahu bahwa seorang dewa tertentu sedang mengintipnya. Kang memutuskan lebih baik mati daripada berdoa kepada dewa. Tiba-tiba, seorang dewa tertentu mendekatinya. Dia memohon, tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi meminta untuk diselamatkan. Dia merasa tubuhnya bergerak lebih cepat daripada yang bisa diproses oleh pikirannya. Menanggapi suara yang tidak dikenal, dia diberitahu bahwa dewa itu mempertanyakan mengapa dia sendirian. Kang hendak memberikan jawaban, tetapi ragu-ragu. Menyadari dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dia bertanya-tanya apakah suara ini milik dewi yang sama atau mungkin salah satu sekutunya. Putus asa, dia memohon keselamatan. Dikuasai oleh rasa sakit, dia bertanya apakah ada dewa lain yang akan campur tangan. Dia menerima pemberitahuan bahwa dewa tertentu bersikap skeptis, bergumam bahwa tidak mungkin ada dewa lain yang hadir. Mereka menambahkan bahwa mungkin ada baiknya yang lain tidak ada. Kang yang kesakitan kemudian bertanya apakah dewa itu seorang orang luar, outsider. Dewa itu tidak akrab dengan istilah orang luar. Kang percaya dia membuat kesalahan dalam pilihan katanya, berpikir bahwa dalam bahasanya itu berarti seseorang yang berada di luar lingkaran sosial. Dia takut menjelaskannya bisa mengundang kutukan lagi. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa seorang orang luar mirip dengan serigala tunggal yang berkeliaran di alam liar. Dia kemudian diberitahu bahwa dewa tertentu menghargai definisi ini. Kang yang lega meminta untuk diselamatkan sekali lagi. Setelah beberapa saat, dewa itu bertanya apakah Kang benar-benar seorang orang luar. Kang sebenarnya bukan, tetapi dia berbohong, mengklaim bahwa dia juga seorang orang luar, menjelaskan bahwa teman-teman sekelasnya dipanggil ke kuil sementara dia ditinggal sendirian. Dewa itu tampak bingung dengan penjelasan ini. Kang bersikeras bahwa sudah menjadi akal sehat bagi seorang orang luar untuk membantu orang luar lainnya. Tetapi sekarang, dewa itu menyatakan bahwa ini tidak berlaku untuknya karena dia adalah dewa. Setelah merenung sejenak, dewa itu memutuskan untuk membantu si penyendiri yang malang itu. Menggunakan kekuatannya, dewa itu secara ajaib menghilangkan panah dari kaki Kang. Kang merasakan rasa sakit yang hebat lenyap seluruhnya. Tubuhnya juga terasa lebih ringan. Dengan rasa syukur, dia berterima kasih kepada dewa itu. Kemudian dia melihat jendela statusnya, yang sekarang mencantumkan orang luar di sebelah berkah. Dengan penasaran, dia membaca bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika serigala tunggal itu meninggalkan alam liar. Dia bingung dengan pesan ini. Kang menoleh ke dewa dan bertanya apakah setelah dia berhenti menjadi orang luar dan menjadi orang dalam, dia akan dihakimi. Dewa itu menjawab, menekankan bahwa mereka hanya akan membantu seorang orang luar. Pada saat itu, monster-monster mulai mengamatinya saat dia melarikan diri. Kang kembali berlari untuk hidupnya, merasakan pesan bahwa dia bebas dari semua status kecuali kematian berkat berkah dewa. Kelelahannya hilang dan dia tidak lagi merasa lelah. Sementara itu, monster-monster mulai kelelahan dan tidak mampu melanjutkan pengejaran mereka. Tiba-tiba, salah satu monster melempar batu ke arah Kang, tetapi meleset dan dia terus berlari. Dia diam-diam berterima kasih kepada dewa saat merasa segar kembali. Kemudian, dia menerima pemberitahuan lain dari dewa, meyakinkannya bahwa dia tidak akan mati hanya karena sebuah batu. Kang mengucapkan terima kasihnya. Akhirnya, Kang mencapai tepi tebing, dan seperti yang disarankan oleh pesan itu, dia menyadari bahwa semua status kecuali kematian akan diatur ulang, reset. Dia percaya bahwa selama dia tidak terbunuh seketika, bahkan luka kritis pun akan sembuh. Dalam momen ketidakpastian, dia bertanya kepada dewa apakah dia akan selamat jika jatuh dari tebing. Dewa itu menjawab, memberitahunya bahwa ketinggian itu akan fatal jika dia jatuh. Kekhawatiran menyelimuti Kang. Sementara itu, para monster semakin mendekat. Kini terpojok dengan tebing di hadapannya dan para monster di belakangnya, Kang memutuskan untuk bergerak. Dia berteriak kepada para monster, menawarkan sebuah kesepakatan. Dia memberitahu mereka bahwa dia tahu mereka lapar, tetapi tidak ada cukup makanan untuk mereka semua. Sebaliknya, dia menawarkan sebuah perjanjian. Siapapun yang menangkapnya lebih dulu akan dapat berpesta dengan dagingnya yang lezat. Para monster, yang bersemangat dengan gagasan menangkap Kang pertama kali, bergegas ke arahnya dengan penuh semangat. Kang mengamati ketertarikan mereka pada dagingnya dan berpikir dalam hati bahwa meskipun dia tidak keberatan dengan perhatian itu, jelas sekali makhluk-makhluk ini terobsesi. Dengan senyuman, dia memutuskan untuk jatuh dari tebing, menyeret para monster untuk mengejarnya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan mendapati bahwa dia tidak mati. Tubuhnya terasa seolah-olah hancur lebur, tetapi dia yakin itu mungkin hanya imajinasinya. Perlahan, dia berdiri, terkejut bahwa dia masih hidup. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul, memberitahukan bahwa dewa tertentu terkesan dengan daya tahan hidup sang pendatang yang luar biasa. Tepat saat dia memproses informasi ini, salah satu monster mendekatinya, berniat untuk memakan dagingnya. Kang memperhatikan jendela status makhluk itu, penjagal bulan biru dan menyimpulkan bahwa keselamatannya, meskipun tidak memiliki berkah apapun, telah membuatnya menjadi target yang menarik. Di banyak dunia RPG fantasi, karakter naik level dengan mendapatkan pengalaman dari mengalahkan musuh yang kuat.
Musuh dengan level lebih tinggi menawarkan poin pengalaman yang lebih banyak, yang membuat mereka jauh lebih berharga untuk dikalahkan. Kang mengambil batu di dekatnya, menggunakannya untuk memukul monster itu dan berhasil membunuhnya. Sementara itu, kembali bersama para siswa, Sang Suci memberitahu mereka bahwa menaikkan level dan menerima berkah adalah dua cara utama untuk menjadi lebih kuat. Seseorang dapat naik level dengan mendapatkan pengalaman dari membunuh makhluk yang memiliki jendela status. Atau mereka bisa mendapatkan berkah langsung dari para dewa. Choi Kang-min, yang yakin dengan kemampuannya, memutuskan untuk berdoa kepada para dewa, meminta berkah untuk meningkatkan kekuatannya. Tepat saat dia melakukannya, Sang Suci menyela, mengingatkan para siswa bahwa menerima berkah bukan berarti prosesnya sudah selesai. Para dewa akan terus mengawasi mereka, mengamati tindakan mereka. Yuborra mengangkat tangannya, tampak bingung, dan bertanya apakah ini berarti para dewa akan mengawasi mereka sepanjang hari, setiap hari. Sang Suci mengangguk sebagai konfirmasi. Beberapa siswa merasa canggung membayangkan para dewa mungkin mengawasi mereka bahkan di saat-saat paling pribadi seperti saat mandi atau mengurus urusan pribadi mereka. Pada titik ini, Sang Suci mengklarifikasi, menjawab kekhawatiran mereka dan menjelaskan bahwa dewa bukanlah manusia. Dia meminta mereka untuk tidak menilai dewa berdasarkan standar manusia. Beberapa dewa yang berbicara melalui jendela status meyakinkan Yuborra bahwa mereka tidak tertarik mengamati kegiatan biasa seperti itu. Tiba-tiba, Jang Mayon, atau Ibore, begitu dia dikenal, dipilih secara khusus oleh para dewa. Mereka menjelaskan bahwa mereka akan memberikan berkah yang lebih baik kepada mereka yang mereka anggap menarik. Beberapa dewa menyatakan kekaguman atas tindakannya, dan sebagai hasilnya, dia menerima sebuah berkah. Dia berseri-seri dengan kebahagiaan, meskipun para siswa bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan dengan kekuatan barunya ini. Hal itu menjadi jelas saat berkah itu bermanifestasi sebagai pesona, sebuah kekuatan yang membuat tubuhnya memancarkan aroma menawan, yang terus meningkatkan peluang untuk menarik lawan jenis. Namun, Sang Suci dengan cepat turun tangan, menginstruksikan Jang untuk tidak segera menggunakan berkah pesona itu. Jang protes, mengaku tidak tahu cara menghentikan efeknya. Pada saat itu, seorang dewi yang polos menyatakan ketidaksenangannya pada sifat tidak murni dari berkah semacam itu. Sang Suci, sambil menggelengkan kepalanya, mengakui bahwa semuanya sudah terlambat karena Jang sekarang akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Para siswa terkejut menyaksikan pergantian peristiwa ini. Sang Suci kemudian menjelaskan bahwa meskipun dewa dapat memberikan berkah, mereka juga memiliki kekuatan untuk memberikan kutukan kepada pahlawan yang mereka anggap tidak menyenangkan. Jang, terkejut, mengaku tidak tahu tentang kemungkinan ini. Sang Suci menjelaskan bahwa dia baru saja akan memberitahu mereka tentang detail penting ini. Saat hukuman mulai berlaku, Jang berteriak kesakitan. Dia meminta maaf, tetapi Sang Suci menjelaskan bahwa sekali seorang pahlawan menerima berkah atau kutukan, itu akan tetap melekat pada mereka sampai kematian mereka. Selain itu, efeknya akan menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan peringkat mereka, dan level mereka tidak akan pernah turun setelah dinaikkan. Jenang, yang sangat khawatir, menyatakan keprihatinannya tentang betapa menyakitkannya kutukan itu pada peringkatnya yang masih rendah. Dia takut bahwa pada level yang lebih tinggi, rasa sakitnya bisa menjadi tak tertahankan atau bahkan fatal. Athena mendekatinya, menawarkan kata-kata penghiburan dan kepastian. Dia memberitahu Jenang untuk tidak menyerah, menjelaskan bahwa berkah dapat membantu mengimbangi efek kutukan. Seiring Jenang naik level dan memperkuat tubuh serta pikirannya, rasa sakit itu secara bertahap akan mereda. Di sisi lain, Kang masih berada di hutan, merenungkan mengapa levelnya tidak meningkat meskipun telah membunuh beberapa monster. Dia curiga itu mungkin karena kutukan atau karena menaikkan level memang lebih sulit di dunia ini. Setelah beberapa saat, dia mencoba menghubungi dewa untuk mendapatkan informasi yang berguna. Dewa itu, dengan sikapnya yang seperti biasa acuh tak acuh, hanya menginstruksikan Kang untuk menyebut dirinya sebagai seorang pendatang. Kang, sedikit frustrasi dengan kurangnya bimbingan yang membantu dari dewa itu, memutuskan untuk mematuhinya dan bertanya sekali lagi. Dewa itu memberikan jawaban singkat dengan mengatakan, ya. Kang merasa bahwa selain dari berkah, dewa itu sebagian besar tidak membantu. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk mempertahankan berkah itu, menghargai satu-satunya keuntungan yang diberikannya. Meskipun telah berkeliaran di hutan selama berjam-jam, dia menyadari bahwa dia tidak merasa haus, lapar, atau bahkan lelah. Tiba-tiba, Kang menyadari bahwa beberapa monster mendekati posisinya. Dia bersembunyi di balik pohon, berpikir bahwa jika dia bertemu seseorang di sini, itu bisa berarti masalah, karena tanah ini mungkin dikuasai oleh monster dan tidak ada manusia lain. Pada saat itu, seorang dewa tertentu mengiriminya pesan, memberitahukan bahwa seorang pendatang yang tidak berdaya akan mati dengan damai jika dia melukai dirinya sendiri. Kang bertanya-tanya tentang pernyataan misterius dewa itu, tetapi memutuskan untuk tetap waspada. Para monster, yang mencium aroma darah, menjadi bingung dan tidak dapat menentukan arah mana yang harus diambil. Kang merasa lebih energik dan kini dilengkapi dengan pisau yang pernah menjadi milik penjagal bulan biru, merenungkan langkah selanjutnya. Bilahnya tajam dan dia siap menggunakannya. Sementara itu, dewa menawarinya dua dukungan, meyakinkannya bahwa dia tidak akan menemui kematian yang terlalu dini. Mengamati sulur-sulur pohon di dekatnya, Kang memutuskan untuk memotongnya.
Dan saat dia bekerja, dia merasakan kehadiran dewa yang mengawasinya dengan mata kabur. Dia mengikat pisau itu dengan aman di sebuah kantong darurat sebelum menoleh kepada dewa dan bertanya apakah dewa itu akrab dengan gaya sentrifugal. Dengan menggunakan sulur itu, Kang mengikat sebuah batu padanya dan mulai memutar sulur itu, bersiap untuk menunjukkan kepada para monster kekuatan sains. Dia mengayunkannya, dan meskipun terasa seolah-olah gaya itu mungkin akan menyeretnya dan membuatnya jatuh, dia tetap teguh. Setiap kali berkah itu aktif, kakinya berhenti gemetar dan napasnya menjadi stabil. Dengan kepercayaan diri yang baru, dia melemparkan sulur itu ke arah para monster, memukul mereka dengan batu sambil terus meningkatkan kontrolnya atas berkah sang pendatang. Kang segera menyadari bahwa dia tidak perlu lagi fokus pada hal-hal kecil yang mengganggu seperti luka atau kelelahan. Selama dia menghindari pukulan fatal yang langsung, berkah itu akan menyembuhkannya secara otomatis. Kesadaran ini memungkinkannya untuk terus bertarung di ambang kematian tanpa rasa takut. Satu persatu, dia menjatuhkan para monster. Namun, Kang mulai memperhatikan taktik cerdas mereka. Mereka mencoba membuatnya kelelahan dengan menyeretnya ke dalam pertempuran yang berkepanjangan. Monster-monster ini lebih jahat dan lebih cerdas dari yang dia duga. Tetap saja, dia bertahan, tanpa henti menghajar mereka. Pada satu titik, seekor monster mencoba menangkapnya dari belakang, tetapi Kang sudah siap. Dia mengayunkan batu itu dan memukulnya dengan keras, menyatakan bahwa mereka akan menerima perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Setelah pertempuran yang panjang, Kang akhirnya berdiri sebagai pemenang. Setelah mengalahkan semua monster, dia mendekati yang terakhir dan menuntut untuk mengetahui di mana manusia tinggal. Makhluk itu dengan enggan menunjuk ke arah pemukiman manusia. Kang kemudian menanyakan tentang spesies monster itu, dan makhluk tersebut menjawab bahwa mereka dikenal sebagai Enle. Tanpa ragu, Kang membunuh makhluk itu dengan pukulan terakhir dari batu. Dia merenung bahwa jika para monster itu jujur padanya, dia mungkin akan mengampuni nyawa mereka, tetapi dia tidak pernah menjanjikan belas kasihan seperti itu. Sementara itu, di kuil, Pangeran Alus memberitahu para pahlawan bahwa pelatihan resmi akan dimulai keesokan harinya. Dia menjelaskan bahwa dia akan mengajar ilmu pedang sementara Putri Athena akan bertanggung jawab atas pelatihan sihir. Dia menambahkan bahwa para pahlawan bebas memilih jalan manapun yang mereka inginkan. Tiba-tiba, Choi mengangkat tangannya dan menyatakan keinginannya untuk mendaftar di kedua sesi pelatihan. Pangeran Alus mengakui permintaan ini, tetapi memperingatkan bahwa kedua pelajaran tersebut sangat menuntut dan mungkin terlalu berat untuk dia tangani. Seseorang lalu bertanya pada pangeran, apakah boleh jika dia melewatkan pelajaran sama sekali? Pangeran Alus meyakinkannya bahwa dia bebas membuat keputusannya sendiri. Han Wu, yang menginginkan lebih banyak kebebasan, bertanya apakah mungkin baginya untuk meninggalkan kuil selama waktu luangnya. Pangeran mengonfirmasi bahwa dia boleh melakukannya. Keesokan paginya, Pangeran Alus mengumpulkan para pahlawan dan mengarahkan mereka yang ingin menempuh jalan seorang satria untuk mengikutinya. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka dapat mengubah pikiran mereka nanti jika mereka merasa jalan itu tidak cocok untuk mereka. Bagi mereka yang tertarik belajar sihir, dia menyuruh mereka untuk menunggu. Karena Putri Athena belum tiba, saat mereka bersiap-siap, para pahlawan memeriksa jendela status mereka. Han Wu melihat sebuah tulisan khusus sebelum berkahnya, yang menunjukkan bahwa dia adalah individu yang paling terpilih di dunia. Berkah ini, ia sadari, unik baginya dan hanya dapat dilihat serta dialami olehnya. Diliputi kegembiraan, Han Wu berpikir bahwa Choi, meskipun sombong, tetap tidak menyadari arti sebenarnya dari statusnya. Kemudian, di luar kuil, Han Wu merenungkan situasinya dan menyimpulkan bahwa jika seseorang seperti Choi telah berusaha sebaik mungkin, setidaknya dia akan mendapatkan posisi peringkata, menyaingi karakter utama. Beberapa waktu kemudian, Han Wu berada di alun-alun kota Progena. Dia pikir dia datang ke tempat yang tepat. Dia memasuki serikat tentara bayaran untuk memulai kisah fantasinya. Ada begitu banyak petarung di sana. Resepsionis menyambutnya dan bertanya mengapa dia ada di sana. Dia menjawab bahwa dia ingin mendaftar sebagai tentara bayaran. Tiba-tiba, seorang gadis menghampirinya dan menjelaskan kepada Han Wu bahwa ini bukanlah tempat untuk pemula sepertinya. Dia memintanya untuk berhenti mengoceh omong kosong seperti ini dan kembali ke kampung halamannya. Dia bilang dia telah melihat banyak bocah berkepala panas sepertinya menjadi tentara bayaran dan mati. Sementara itu, Han Wu berpikir bahwa itulah efek dari berkahnya, yaitu buff karakter utama. Gadis itu mendekatinya dan bertanya apakah dia mendengarkannya. Han Wu berpikir wanita tentara bayaran cantik dengan sifat usil ini adalah seorang putri atau bangsawan berkedudukan tinggi yang sedang menyamar. Dia tersenyum dan berpikir inilah takdir sang karakter utama. Tidak diragukan lagi ini adalah efek dari berkah khusus. Tiba-tiba, dia menegaskan bahwa dia tidak mau kembali dan bahwa gadis itu harus menemaninya jika dia khawatir. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa menilai buku dari sampulnya bukanlah kebiasaan yang baik. Dia yakin bahwa gadis itu juga telah sering mengalaminya. Gadis itu tersenyum dan menjawab bahwa dia berhasil membalasnya. Han Wu menjadi senang dan berpikir bahwa dia luar biasa di dunia ini. Setelah itu, dia memberitahu gadis itu bahwa dia tidak bisa menceritakan banyak tentang hal itu, tetapi dia terpilih.
Meskipun Han Wu sulit berbicara dengan lancar kepada wanita cantik seperti ini saat di bumi, di dunia ini, dia adalah pahlawan yang akan menyelamatkan dunia yang akan dia tinggalkan. Tiba-tiba, gadis itu bertanya-tanya seperti apa kemampuan terpilih itu. Dia menjawab bahwa gadis itu akan menyadari apa itu buff karakter utama. Di sisi lain, di dalam hutan, monster itu meyakinkan Kang bahwa dia tidak berbohong, bahwa desa manusia ada di sebelah barat. Kang berterima kasih atas informasinya lalu memukulnya dengan batu. Setelah itu, dia berkata para Enlai ini ternyata jujur. Mereka begitu kasar sehingga siapapun bisa tahu kapan mereka berbohong. Kang berpikir dia tidak tahu jarak pasti ke desa manusia, tetapi dia memastikannya dengan bertanya pada sekelompok nul, jadi tidak mungkin ada kesalahan. Dia juga berpikir pertarungan putus asanya dengan para nul menjadi seperti perburuan singkat. Seiring dia mengalahkan lebih banyak dari mereka, dia telah berubah dari mangsa menjadi pemburu berpengalaman dalam semalam. Dia bahagia. Kang menderita banyak luka parah saat belajar cara berburu. Dia belajar cara bertarung dengan cepat berkat berkah orang luarnya. Pakaiannya robek saat bertarung dengan para monster. Dia bersemangat karena dia tidak menjadi gila bahkan setelah menderita begitu banyak luka berat. Dia akan bertemu dengan penduduk asli dunia fantasi ini di desa manusia. Dewa itu menggerutu dan berkata mereka menyesal tentang itu. Dia bertanya apakah dewa itu ingin dirinya mati. Dia mendapat jawaban bahwa dewa tertentu itu tidak peduli apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba, seekor monster menyerangnya lagi, tetapi dia melawan dengan pisau daging. Kang khawatir tidak ada habisnya para nul ini. Tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh, mereka terus berdatangan. Dia bertarung dengan mereka dan menusuk mereka dengan pisau. Kang Hansu sekarang kesal karena dia tidak naik level sama sekali. Dia pikir dia pasti sudah membunuh puluhan Enlai dengan level lebih tinggi darinya, jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Dia mendapat pesan bahwa dewa tertentu menjadi gelisah. Setelah mengalahkan monster-monster itu lagi, dia bisa mendengar bahasa dari ras yang ramah yang tidak bisa dia mengerti. Dia mulai melihat sekeliling dengan hati-hati, mengingat mereka menembakkan panah ke orang malang yang dikejar oleh tanaman karnivora. Definisi ramah mereka mungkin berbeda dari yang dia kenal. Tiba-tiba, dia melihat beberapa pendekar pedang dan seorang wanita yang merupakan manusia. Dia pikir mereka mungkin tentara bayaran. Tiba-tiba, seorang wanita melemparkan senjata ke arah Kang saat dia melihatnya. Mereka semua akan menyerangnya. Dia lalu berkata bahwa dia hanya mencari desa manusia. Dia menyembunyikan belatinya dan duduk, memberi isyarat bahwa dia menyerah karena dia menentang kekerasan. Kang tahu bahwa tidak ada yang berubah. Mereka tidak bisa berbicara satu sama lain, tetapi manusia tidak hanya berkomunikasi dengan kata-kata. Bahasa tubuh menunjukkan kecenderungan untuk menghindari konflik, dan suara yang ramah tidak membuat orang lain waspada. Dia pikir mereka tidak bisa melakukan percakapan yang rumit dengan cara ini, tetapi setidaknya ini seharusnya bisa tersampaikan. Tapi wanita itu akan menembakkan panah ke arahnya. Kang menghentikannya dan meyakinkannya bahwa orang dari dunia lain tidak menggigit dan bahwa dia baik kepada orang dari dunia lain. Para tentara bayaran menahan diri untuk tidak membunuhnya. Setelah beberapa saat, Kang mendapati dirinya bepergian bersama mereka melewati hutan lebat. Wanita dan pria itu mencoba berbicara dengannya dengan ekspresi serius, tetapi kata-kata mereka asing bagi Kang. Dia bisa menggunakan isyarat untuk setidaknya memberitahu mereka siapa namanya, tetapi selain itu, dia tidak bisa mengerti satu kata pun. Tidak membantu bahwa bahasa asing selalu menjadi mata pelajaran yang menurunkan IPK-nya. Kang berpikir lega karena dia bertemu dengan beberapa orang yang ramah. Setidaknya orang-orang ini tidak memulai dengan menembakkan panah ke arahnya, tidak seperti para peri. Dan dia juga tidak perlu terlalu khawatir bertemu monster. Dia tidak bisa melihat jendela status orang-orang ini, tetapi dia yakin bahwa tentara bayaran bersenjata lengkap akan lebih kuat daripada seseorang di level 1. Dewa meyakinkan Kang bahwa dia tidak bersikap seperti orang luar sekarang, tetapi Kang mengabaikannya. Dewa tertentu merengek padanya untuk tidak berbicara dengan mereka setengah hati. Dia menjawab bahwa berbicara lebih santai ketika seseorang menjadi lebih akrab denganmu adalah hal yang normal. Kang berpikir bahwa dia bisa bertemu orang, tetapi dia masih hanya bisa bercakap-cakap dengan para dewa. Namun, dia berhasil mengetahui nama orang-orang ini berkat penggunaan bahasa tubuh. Pria tua berbulu ini adalah Gary. Dia berspekulasi bahwa Gary adalah pemimpin kelompok ini. Dia membawa pedang raksasa tanpa menunjukkan sedikit pun kelelahan. Kang merasa dia sangat kuat. Tiba-tiba, seorang pria lain memanggil dan memeluknya. Namanya Cole. Cole lebih kecil dari Gary, tetapi memiliki tubuh berotot yang berpengalaman dan sering tertawa. Dia memiliki pedang panjang di setiap pinggangnya. Wanita itu bernama Misa. Dia adalah penyerang jarak jauh kelompok itu dan sering menggunakan busur silang raksasa yang terbuat dari baja. Berdasarkan ukurannya, Kang tidak berpikir tujuan utamanya adalah untuk melawan manusia. Dia menunjuk jarinya ke suatu arah. Kang menyadari bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu padanya. Dia melihat asap dari kejauhan. Asap itu bukan dari kebakaran hutan. Seharusnya itu adalah asap cerobong yang mengepul dari sebuah rumah. Kang senang menemukan tempat di mana orang-orang tinggal. Tiba-tiba, dia mendapat pemberitahuan bahwa dewa tertentu menatap orang luar yang berani itu dengan tidak senang.
Kang berkata dia hanya berpura-pura akrab untuk melarikan diri dari hutan ini. Tiba-tiba, mereka semua mendengar suara berisik. Ada begitu banyak monster yang datang. Kang terkejut melihat monster-monster itu. Dia siap untuk melawan mereka, tetapi Cole, Gary, dan Misa maju untuk melawan para monster. Mereka bertarung dengan iblis-iblis itu menggunakan pedang mereka. Sementara itu, Misa mengarahkan panahnya ke para Null. Tiba-tiba, seekor Null datang untuk menyerangnya, tetapi Kang menyelamatkannya dari Null itu. Seorang dewa tertentu merasa tidak nyaman. Null itu tampak lebih besar dari biasanya. Kang menjelaskan kepada dewa dari luar itu untuk mengabaikannya karena manusia adalah makhluk sosial, jadi dia membutuhkan bantuan dari orang-orang ini. Dewa tertentu itu menjawab bahwa itu bukan urusan mereka. Sementara itu, Null akan menyerang Kang, tetapi dia menyelamatkan dirinya dengan bergerak secepat cahaya. Dia membunuh Null itu dengan pisaunya. Null itu jatuh ke tanah. Kang tahu bahwa mereka ada di belakangnya. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil mengalahkan semua Null. Kang berterima kasih kepada mereka dan mengatakan bahwa dia akan berada dalam masalah jika mereka tidak bersamanya, tetapi mereka semua memberinya tatapan yang sangar. Tiba-tiba, Misa menembakkan panah ke arah Kang, mengenai bahu kanannya. Dia pun terjatuh setelah itu. Para tentara bayaran berdiri di sekitar tubuh Kang yang tak bernyawa. Cole mengungkapkan kekagumannya atas wawasan Misa, menyatakan bahwa rencana mereka telah terganggu karena para Null. Namun, Misa melihatnya sebagai sebuah kejadian yang menguntungkan. Dia berkomentar bahwa perilaku kacau Null telah memberi mereka gambaran sekilas tentang betapa berbahayanya Kang sebenarnya. Dia mengakui bahwa pada awalnya dia meremehkannya, berpikir bahwa seseorang sekurus dia pastilah lemah. Namun, tidak hanya dia bertarung lebih baik dari yang dia perkirakan, tetapi bahasa asingnya yang aneh juga membuat segalanya lebih merepotkan. Bray menyarankan agar mereka tetap pada rencana awal mereka. Cole setuju, meskipun dia menyesali kejadian itu, menambahkan bahwa Kang kemungkinan besar tidak akan mau dijual sebagai budak. Gary, yang selalu praktis, mengusulkan agar mereka mengambil apapun yang mereka bisa dari Kang. Dia menyebutkan bahwa mengambil belati darinya adalah pilihan terbaik mereka karena bisa jadi nilainya lebih dari yang mereka sadari. Dia menunjukkan bahwa hiasan rumit pada belati itu menandakan bahwa itu milik bangsawan Pri. Cole mendekati tubuh Kang untuk mengambil belati itu, hanya untuk mendapati bahwa Kang masih memegangnya dengan erat. Misa memperingatkan Cole untuk tidak lengah. Cole, menyadari bahayanya, memutuskan bahwa dia harus menghabisi Kang dengan pedangnya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, Cole memperhatikan jendela status Kang. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa melihat jendela status orang lain. Entah individu tersebut membagikannya dengan sukarela atau bisa dilihat melalui berkah khusus. Cole, terkejut dan kaget dengan perkembangan tak terduga itu, menjadi lengah. Tepat saat dia sedang memproses ini, Kang menyerangnya dengan belati. Gary dan Misa, terpana oleh kejadian yang tiba-tiba itu, menyaksikan Cole roboh. Kang berdiri tegak, tampaknya tanpa luka. Gary, yang kini marah besar, menargetkan Kang untuk dihabisi. Tetapi sebelum dia bisa bertindak, Kang melesat maju dengan kecepatan luar biasa dan menyerangnya dengan belati. Misa, yang mencoba menjatuhkannya dengan panahnya, mendapati bahwa panahnya tidak berpengaruh. Kang, tanpa terpengaruh, mencabut panah dari tubuhnya sambil menyeringai. Misa, yang sekarang putus asa, memohon untuk hidupnya, membungkuk di hadapannya sebagai tanda menyerah. Kang menggumamkan sesuatu padanya, meskipun Misa gagal memahami kata-katanya, dan dalam sekejap, dia membunuhnya. Setelah itu, Kang mengganti pakaiannya, merasakan ketidakpercayaan atas apa yang telah terjadi. Dia merenungkan betapa tidak nyamannya memikirkan senjata mematikan yang ditembakkan wanita itu padanya. Dia berbagi pemikiran ini dengan dewa, merasa bahwa itu mungkin pantas, tetapi fakta bahwa itu datang dari seorang wanita membuatnya tidak nyaman. Sementara itu, dewa terkekeh melihat ketidaknyamanannya. Dewa tertentu mengakui bahwa mereka menghormati preferensi yang tidak biasa dari orang luar itu, meskipun Kang membela diri, mengklarifikasi bahwa itu bukan masalah preferensi. Dia menjelaskan bahwa Misa adalah satu-satunya yang memiliki perawakan serupa dengannya. Kang juga memutuskan untuk membawa panah Misa, percaya bahwa itu mungkin berguna nanti. Sementara itu, kembali di kuil, Putri Athena meminta maaf kepada murid-muridnya atas keterlambatannya. Dia meyakinkan mereka bahwa dia sekarang akan memulai pelajaran tentang sifat sihir. Dia memberitahu mereka bahwa dahulu kala, sihir tidak ada di benua fantasia. Para siswa mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Beberapa menganggap sihir sebagai omong kosong, sementara yang lain berpendapat bahwa sihir itu murni praktis, berfokus pada aplikasi dunia nyata. Seorang gadis menyarankan bahwa sihir hanyalah kimia. Eubora, yang jengkel dengan gangguan itu, menegur yang lain karena mengganggu mereka yang sedang mencoba fokus. Putri Athena, memanfaatkan momen itu, menyatakan bahwa sihir sebagian besar adalah tentang bakat dan menjadi akrab dengan mana adalah hal yang penting. Dia mengakui bahwa dia juga tidak suka teori yang tidak perlu, menekankan bahwa bakat adalah faktor terpenting dalam menguasai sihir. Para siswa, yang tertarik dengan kata-katanya, bertanya tentang asal-usul sihir. Putri Athena berhenti sejenak, lalu menjelaskan bahwa sihir adalah bidang di mana bakat alami mengalahkan segalanya. Dia melanjutkan,
mencatat bahwa bakat sering ditentukan oleh garis keturunan seseorang, meskipun pendidikan dan koneksi juga memainkan peran. Dia mendesak murid-muridnya untuk tidak pernah melupakan kebenaran ini. Putri Athena memperkenalkan dirinya sebagai Athena Archmazing, keturunan langsung dari Zion Arching, murid ke-12 dan suami ketiga dari sang pendiri. Dia dengan bangga menyatakan bahwa garis keturunannya sangat penting karena dia membawa baik garis keturunan maupun koneksi yang menyertainya. Para pahlawan dengan penasaran bertanya apa artinya itu bagi mereka. Sebagai tanggapan, Putri Athena menjelaskan bahwa mereka semua terhubung dengannya melalui pendidikan mereka dan bahwa menjadi muridnya akan memungkinkan mereka untuk membuka potensi tinggi mereka. Eubora merasa tidak yakin, mengangkat tangannya dan bertanya apakah seseorang tanpa garis keturunan atau koneksi bisa menjadi seorang penyihir. Athena dengan percaya diri meyakinkannya bahwa itu memang mungkin, tetapi dia menekankan bahwa mereka semua memulai dengan keuntungan besar karena koneksi yang mereka bagi dengannya. Dengan gembira, Athena berjalan ke arah Eubora, antusiasmenya terasa. Dia mengatakan bahwa meskipun dia akan menjelaskan detail lengkapnya nanti, untuk saat ini, Eubora harus maju ke depan. Sambil memegang tangannya, dia mengumumkan bahwa mulai saat ini, Eubora akan menjadi muridnya. Ruangan menjadi hening dan Eubora tampak tercengang. Athena lebih lanjut mengklarifikasi bahwa dia mengakui Eubora sebagai murid pertamanya. Zhang Me dan Cho Kang-min saling bertatapan kaget, terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Putri Athena kemudian menginstruksikan Eubora untuk menciptakan peri sihir. Eubora berdiri diam sejenak, tidak yakin bagaimana harus melanjutkan. Setelah jeda singkat, Athena memberi selamat padanya, menyatakan bahwa Eubora sekarang adalah seorang penyihir seutuhnya. Namun, Eubora terlihat bingung dengan perubahan cepat yang terjadi di sekelilingnya. Saat kesadaran mulai meresap, jendela statusnya diperbarui, mengonfirmasi gelar barunya. Athena, dengan senyum kecil, mengakui bahwa dia lupa menyebutkan sesuatu yang penting. Mereka yang menjadi murid lebih awal dalam pelatihan mereka menerima transfer bakat yang lebih besar. Eubora, yang masih memproses, memperhatikan bahwa berkah peringkat C muncul bersamaan dengan status muridnya. Dia menyuarakan pengamatannya, mendorong Athena untuk menjelaskan bahwa berkah yang dia terima adalah bakat yang dia maksud sebelumnya. Dengan tatapan berpikir, Eubora membaca arti penyihir di jendela statusnya dan ragu-ragu. Dia kemudian menyuarakan keprihatinan kepada Athena, menjelaskan bahwa tanpa orang tua atau guru yang memiliki berkah sihir, dia ragu dia akan pernah bisa benar-benar menjadi penyihir, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Athena menatapnya, lalu bertanya apakah dia sekarang mengerti mengapa bakat begitu penting. Eubora mengangguk mengerti, membenarkan bahwa dia mengerti. Putri Athena merasa puas, mengakui pertanyaannya dan menawarkan sebuah demonstrasi. Dia mengangkat bola sihir kecil yang bersinar di tangannya, mengungkapkan bahwa sang pendiri, yang akhirnya naik menjadi dewa sihir, meninggalkan berkah bagi generasi mendatang. Berkah ini dirancang untuk membantu keturunan dan murid-murid mereka belajar sihir dengan cepat. Athena lebih lanjut menjelaskan bahwa seorang penyihir rata-rata akan mengandalkan berkah ini untuk menggunakan sihir dengan aman dan efisien. Dia menyebut praktik ini sihir putih. Para siswa menyaksikan dengan kagum saat pertunjukan itu berlangsung, jelas terkesan oleh penguasaan Putri Athena. Setelah ini, Athena menunjukkan kepada mereka sihir lain di mana tangannya terbakar. Para pahlawan terkejut melihat ini. Dia memberitahu mereka bahwa bakatnya selalu dibutuhkan untuk sihir. Dia memberitahu para pahlawan bahwa di tangan kanannya adalah sihir putih dengan berkahnya, dan di tangan kirinya adalah sihir hitam tanpa berkahnya. Tiba-tiba, kepala pelayan masuk, menarik pipi Athena, dan memberitahunya bahwa sepertinya dia lupa instruksi ketat dari Yang Mulia untuk tidak menggunakan sihir hitam. Athena menjawab bahwa dia hanya melakukannya untuk memudahkan para pahlawan mengerti. Pelayan itu menjawab bahwa dia akan melaporkan ini kepada ratu. Athena meminta maaf padanya. Tiba-tiba, seorang pangeran juga masuk untuk menyembuhkan Athena sementara dia memohon kepada pelayan untuk tidak memberitahukan masalah ini kepada ratu. Sebaliknya, Eubora ketakutan dan meminta maaf karena menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Putri Athena. Tiba-tiba, keadaan Athena membaik dan dia memberitahu para pahlawan bahwa dia senang mengetahui mereka semua memahami bahaya sihir hitam. Beberapa pahlawan bertanya tentang sihir hitam dan apakah itu kekuatan jahat. Dia menjawab bahwa sihir hitam itu tidaklah jahat. Tidak seperti berkah sihir yang diturunkan dari pendiri mereka. Sihir hitam lebih seperti kekuatan sihir dari alam. Di sisi lain, Kang Han Wu tiba di sebuah desa. Dia bertanya kepada penjaga apakah dia memerlukan kayu bakar kering untuk menyalakan api. Penjaga itu tidak mengerti, tetapi Kang menggerakkan tangannya ke depan dan memberinya beberapa koin, sambil berkata bahwa dia mengerti apa yang dikatakannya. Dia masuk ke desa sambil berpikir bahwa ada banyak orang bersenjata berlarian di mana-mana, mungkin karena desa itu berada di hutan dengan tanaman karnivora. Setelah beberapa waktu, dia mandi dan mengeringkan tubuhnya, sambil berkata bahwa uang adalah yang terbaik karena memungkinkannya berteman dengan siapapun meskipun tidak bisa berbicara dengan mereka. Dia mendapat pesan bahwa dewa merasa tidak nyaman. Dia menjawab bahwa dia juga canggung karena sedang mandi. Dia bertanya kepada dewa tentang jenis kelaminnya dan mendapat jawaban bahwa dewa itu sekarang menjadi lebih tidak nyaman. Kang berkata dia akan menganggap dewa itu laki-laki untuk melindungi harga dirinya. Tiba-tiba, dewa itu khawatir.
Kang bertanya mengapa dia takut. Dewa itu menjawab bahwa itu adalah rahasia dan menyembunyikannya di dalam hati mereka. Tiba-tiba, Kang mendengar beberapa suara datang dari luar ruangan. Dia berteriak bahwa dia sedang mandi, jadi tolong tunggu sebentar. Seseorang dari luar mengatakan bahwa mereka mengerti. Kang mengenakan pakaiannya dengan waspada dan berpikir bahwa seseorang yang bisa berkomunikasi dengannya ada di luar pintu. Mereka bisa berbicara satu sama lain, tetapi faktanya orang di luar bukanlah manusia melainkan ras yang memusuhi. Kang menyadari bahwa orang di depannya bukanlah seseorang yang ramah karena dia curiga pria itu bisa jadi monster atau bagian dari ras musuh seperti Nole atau iblis. Ketika pintu terbuka, Kang duduk di tempat tidur sambil menyembunyikan belatinya dan mempersilakan orang itu masuk. Saat pintu terbuka, Kang penasaran untuk melihat monster atau orang macam apa yang akan muncul. Yang mengejutkannya, seorang pria manusia masuk. Kang bertanya kepadanya ada masalah apa, dan kepala desa itu menjawab untuk tidak khawatir, menjelaskan bahwa dia adalah kepala desa ini. Dia datang untuk memeriksa setelah menerima laporan tentang seorang pengembara yang berbicara bahasa berbeda. Kang mengamati kepala desa itu dengan cermat, memperhatikan bahwa dia terlihat muda untuk seseorang di posisinya. Kepala desa itu, menggunakan berkah pengamatannya, dapat melihat jendela status Kang, yang membuat Kang sedikit tidak nyaman. Kepala desa menyarankan agar Kang mencoba menyembunyikan jendela statusnya, tetapi mengakui itu tidak akan berhasil pada seseorang seperti dia yang memiliki berkah pengamatan. Kepala desa itu kemudian berkomentar bahwa awalnya dia mengira Kang mungkin adalah seorang peri yang menyelinap ke desa, tetapi percaya Kang pastilah seseorang dari negeri yang jauh. Dia menjelaskan bahwa desa tersebut memiliki sejarah yang rumit dengan para peri, karena telah kehilangan rumah mereka akibat keserakahan para peri, yang akhirnya meluas ke wilayah manusia. Banyak orang di desa kehilangan keluarga mereka karena konflik ini. Kepala desa mengungkapkan bahwa desa ini pada dasarnya adalah benteng yang didirikan oleh orang-orang yang berkumpul untuk balas dendam. Akibatnya, ada banyak tentara bayaran di desa dan sebagian besar dendam asli telah memudar seiring waktu. Sementara itu, Dewa mengungkapkan frustrasinya dengan situasi Kang saat ini. Kepala desa menjelaskan bahwa desa ini penuh dengan individu yang tidak berpengalaman, para pemula, yang datang untuk mendapatkan pengalaman dalam pertempuran. Saat kepala desa bersiap untuk pergi, dia mengajukan satu pertanyaan terakhir kepada Kang. Dia menunjukkan sebotol ramuan kepada Kang dan memberitahunya bahwa karena dia sudah makan malam sebelumnya, ramuan itu seharusnya sudah berefek karena dicampur dengan ramuan kelumpuhan. Namun, ramuan itu tampaknya tidak berpengaruh. Kang, yang sekarang curiga, mencabut belatinya sebagai respons. Kepala desa, yang terkesan, menjelaskan bahwa ramuan itu tidak berpengaruh karena Kang, seperti halnya peri, memiliki resistansi tinggi terhadap ramuan. Dia mengungkapkan bahwa ramuan itu adalah mantra yang dirancang untuk situasi seperti ini dan menjelaskan bahwa resistansi terhadap ramuan ini bahkan tidak dapat ditembus oleh sesuatu seperti tali tak terlihat yang dimilikinya. Ketika kepala desa mengambil belati Kang darinya, Kang terkejut. Kepala desa menyatakan bahwa situasi Kang tidak menguntungkan tetapi bukan salahnya. Dewa memperingatkan Kang bahwa mereka sedang berusaha memberinya peringatan. Kecemasan Kang tumbuh saat niat kepala desa menjadi lebih jelas. Kemudian, Kang mendapati dirinya di penjara. Kepala desa memberitahunya bahwa meskipun penduduk desa marah pada kaum Nole, karena percaya mereka bertanggung jawab atas kehilangan keluarga mereka, kebenarannya adalah kaum Nole juga merupakan korban. Pelaku sebenarnya, menurut kepala desa, adalah para peri yang mengadu domba kedua belah pihak dengan mengambil tanah kaum Nole. Kepala desa mengungkapkan kutukannya sendiri, menyebutnya sebagai karma dari orang yang membawa kebenaran. Namanya adalah Crimson, dan dia berada di level 16. Dia menanggung kutukan peri, yang berarti dia adalah musuh bebuyutan para peri, dan sebagai akibatnya, hidup dan masa mudanya telah dipersingkat. Kang, yang bingung, bertanya apakah Dewi memberikan kutukan seperti itu. Kepala desa menjawab bahwa kutukan ini adalah hasil dari akumulasi dendam dari para peri yang telah ia bunuh, menyamakannya dengan bekas luka yang terhormat. Kang menyadari bahwa setiap kutukan memiliki kondisinya yang unik, dan yang ini adalah konsekuensi langsung dari tindakan kepala desa. Ketika Kang menyangkal bahwa dia adalah peri atau memiliki kebencian khusus terhadap mereka, kepala desa menjadi lebih agresif, menodongkan belati ke kepala Kang. Dia memberitahu Kang bahwa dia berubah pikiran setelah melihat belatinya dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Kang hanya berbohong dan mengklaim bahwa dia membunuh seorang peri yang menembakkan panah ke arahnya. Dia juga memberitahu kepala desa bahwa mereka mungkin memiliki musuh yang sama, yaitu para peri. Crimson tampak terkesan, berkomentar bahwa keterampilan Kang luar biasa jika dia benar-benar membunuh peri bangsawan. Namun, Kang tetap tidak sadar bahwa peri yang dibunuhnya berstatus bangsawan. Crimson tersenyum dan berkata bahwa meskipun Kang tampak tidak tahu apa-apa, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kang meminta kepala desa untuk mengampuni nyawanya, tetapi Crimson mengatakan kepadanya bahwa itu sangat disayangkan karena Kang telah melihat jendela statusnya. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang penyihir tanpa berkas sihir, seekor serigala penyendiri yang berlari di alam liar. Crimson secara misterius menambahkan bahwa Kang tidak akan pernah bisa berlari di alam liar lagi. Sementara itu, Dewa berdoa untuk keberuntungan Kang di akhirat. Crimson, yang menunjukkan sihir hitamnya sendiri, membuat seorang wanita jatuh ke tanah,
meletakkan kakinya di tubuh wanita itu dan menyatakan bahwa dia adalah seorang penyihir kegelapan yang harus mengorbankan orang lain untuk memperpanjang hidupnya. Dia tersenyum dan menjelaskan bahwa meskipun kutukan dari para peri mungkin menggerogotinya, dia bisa terus melawannya dengan menggunakan pengorbanan untuk memperpanjang hidupnya. Crimson memberitahu Kang bahwa dia akan mengorbankannya tanpa rasa sakit sebagai hadiah karena telah peduli pada bangsawan peri. Kang, sambil menjaga ketenangannya, tersenyum dan merespons dengan sarkastis bahwa kepala desa itu sangat murah hati meskipun niatnya jelas jahat. Kang berpikir dia mungkin saja akan dibuang begitu saja oleh dewa dengan kepribadian busuk, tapi ini bukanlah yang terburuk. Dia masih bisa terus mengoceh. Dia memanggil kepala desa Crimson dan bertanya apakah dia ingin memohon untuk hidupnya. Kang menjawab bahwa dia tidak akan melakukannya. Crimson mendesaknya untuk melanjutkan, mengungkapkan keinginannya untuk mendengar kata-kata terakhirnya. Sementara itu, sesuatu mengganggunya dan dia dengan cepat membunuh mereka dengan talinya. Kang tetap ketakutan dan diam setelah itu. Crimson bertanya apa yang ingin Kang katakan. Sebaliknya, Kang merenung bahwa tindakan kepala desa itu tampak tidak normal, atau mungkin dia sengaja menunjukkan semua ini kepadanya, dengan tujuan untuk diakui sebagai seseorang yang berada di pihak keadilan. Kang mengaku bahwa ini adalah perjalanan yang sulit tanpa ada yang mengakui usahanya. Crimson menyeringai dan mengakui, sepertinya Kang memahaminya. Kang menjawab bahwa itu karena dia adalah orang luar. Crimson menjawab, menyatakan bahwa menjadi orang luar berarti menjadi serigala penyendiri yang menjelajahi alam liar. Kang menyadari Crimson juga seorang orang luar. Sementara itu, sang dewa bergumam bahwa Crimson jelas bukan orang luar. Kang juga tidak setuju, tetapi percaya bahwa dia telah berhasil berempati dengannya. Crimson menyeringai lagi dan mengaku bahwa dia menyukai Kang, menyatakan bahwa sebagai orang luar, dia harus terus menjadi serigala penyendiri. Kang merenungkan logika anehnya, berpikir bahwa pada awalnya Crimson menyatakan menyukainya demi kebaikan yang lebih besar, tetapi sekarang dia ingin membunuhnya untuk mempertahankan statusnya sebagai orang luar. Kang merasa kesal. Crimson memberitahunya bahwa ini adalah hari yang membahagiakan karena dia akhirnya bertemu seseorang yang memahami misi besarnya. Kang berpikir dia telah menempatkan dirinya dalam situasi terburuk yang mungkin terjadi. Dia ketakutan. Setelah itu, beberapa orang tergantung dengan rantai. Crimson memperhatikan mereka. Dia mendekati seorang anak laki-laki dan berkata bahwa anak itu harus ikut dengannya karena keadaannya sedang buruk akhir-akhir ini. Anak laki-laki itu mengatakan sesuatu kepadanya dalam bahasa lain. Pria itu menjawab bahwa pasangannya harus tetap hidup dan menghiburnya agar dia tidak membunuhnya. Setelah itu, dia menariknya ke bawah. Anak laki-laki itu jatuh ke dalam formasi yang dibuat oleh Crimson. Dia memulai sihir hitamnya dan memanggil ibunya untuk hidup. Dia meminta agar dia mengizinkannya memiliki sisa hidup pria ini. Lingkaran sihir mulai bersinar. Anak laki-laki yang sedang dalam proses itu terlihat ketakutan. Crimson meyakinkannya bahwa jika dia menyerahkannya padanya, dia akan segera menyatukannya kembali dengan pasangannya. Dia mencengkeram rambut anak laki-laki itu, memperingatkannya bahwa dia telah menyaksikan konsekuensi menolak belas kasihannya. Sementara itu, Kang merenungkan apa yang terjadi pada kepala suku. Dia berspekulasi bahwa kepala suku menjadi lebih mudah dengan menyerap kekuatan hidup peri. Setelah jeda singkat, Crimson menyatakan bahwa mantranya berhasil. Kang menanggapi dengan menyatakan bahwa dia tidak terlihat lebih muda. Crimson menjelaskan bahwa itu karena dia bukan manusia. Dia mengakui bahwa dia tidak mengorbankan peri untuk memperpanjang hidupnya dan dia tidak tahu berapa banyak peri dan pelancong yang telah dia bunuh. Kang berkomentar bahwa sampai-sampai kutukan peri adalah kutukan yang tragis. Crimson menanggalkan pakaiannya mengungkapkan sesuatu kepada Kang. Kang sekarang tertarik dengan apa yang dilakukannya tetapi terkejut ketika dia melihat bahwa Crimson adalah Null. Crimson secara terbuka mengidentifikasi dirinya sebagai Null. Kang yang dipenuhi rasa takut bertanya-tanya apakah Crimson mungkin berdarah campuran. Crimson membanggakan kombinasi luar biasa dari dua ras yang menyimpan kebencian mendalam terhadap para peri. Dia menyeringai mengatakan bahwa dia akan segera membalas dendam menggunakan kecerdasan manusianya dan fisik Nullnya. Crimson mengklaim bahwa sihir hitamnya adalah yang tertinggi. Kang bertanya kepadanya bagaimana dia membalas dendam dengan memburu peri dengan kekuatan peri. Crimson mendekatinya dan mengatakan kepadanya untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal sepele. Dia kemudian melanjutkan untuk mengajari Kang tentang orang luar dan mengungkapkan identitas aslinya. Dia mencengkeram Kang, menegaskan bahwa dia akan melupakannya dan memanfaatkan hidupnya dengan baik. Kang mencoba memahami hal itu, dengan sinis menjawab bahwa Crimson telah banyak membantunya. Kang kemudian bertanya apakah Crimson masih ingin membunuhnya. Crimson dengan dingin menjawab bahwa itu karena Kang adalah orang luar. Kang merasakan gelombang kemarahan dan menyadari bahwa hari ini dia telah belajar bahwa orang luar yang benar-benar berbahaya itu ada. Dia percaya bahwa momen ini adalah titik balik kehidupannya yang memudar. Di sisi lain di kuil, Putri Athena Arching, yang dikenal sebagai jenius kerajaan sihir memanah, mengagumi kerja keras. Meskipun status bangsawannya, yang menghabiskan banyak waktunya, dia tidak perlu berusaha karena bakatnya yang luar biasa. Sementara itu, Yubora bertanya apakah sihir diciptakan melalui imajinasi mereka dan menyarankan mereka dapat meningkatkan efisiensi jika tidak ada metode lain.
Meskipun mendengar bahwa keterampilan seorang penyihir ditentukan oleh garis keturunan dan koneksi sekolah, dedikasi Yubora dalam bekerja keras menarik perhatian Putri Athena. Akibatnya, dia memutuskan untuk menjadikan Yubora murid pertamanya. Putri Athena memuji pertanyaannya dan menjelaskan bahwa untuk meningkatkan sihirnya, dia harus mengikuti sihir guru atau orang tuanya. Dia kemudian mendemonstrasikan beberapa sihir dengan tikus, mengejutkan para pahlawan. Putri Athena berpikir bahwa berkat bakat yang diturunkan dari nenek moyang mereka, anggota keluarga kerajaan memanah mampu menggunakan sihir api yang luar biasa dari generasi ke generasi. Dia kemudian menunjukkan kepada mereka kelinci es, sihir uniknya, dan bertanya apakah ada yang ingin mencobanya. Mereka semua dengan bersemangat setuju dan Yubora melangkah maju. Namun, sihir itu tidak bekerja dengan baik untuknya dan Putri Athena menjelaskan bahwa itu karena Yubora masih terbiasa dengannya. Dia meyakinkannya bahwa dengan lebih banyak pengalaman, Yubora akan dapat menciptakan sihir dengan mudah. Yubora berterima kasih padanya atas penjelasannya. Tiba-tiba, Jang Mayon angkat bicara, bertanya kepada Putri Athena apakah ada yang akan menyukainya karena dia tidak menerima berkah. Para siswa lain mulai berteriak bahwa mereka membutuhkan berkah dan mengeluh bahwa Putri Athena tidak adil. Memperlakukan mereka semua sama, Putri Athena, setelah berpikir sejenak, bertanya pahlawan mana yang ingin menjadi murid keduanya. Semua pahlawan berteriak serempak bahwa mereka ingin menjadi murid keduanya. Para siswa sekarang bersemangat mulai memohon perhatiannya. Namun, dengan satu kalimat dari sang putri, aliansi runtuh saat para siswa mulai berkelahi di antara mereka sendiri. Putri Athena kemudian menyuruh mereka untuk memberitahunya siapa yang ingin menjadi murid keduanya. Yubora bertanya apakah ini dilakukan dengan sengaja, tetapi Putri Athena bingung dengan pertanyaan itu. Setelah itu, Putri Athena mengakhiri pelajaran dengan memberitahu mereka bahwa sihir unik seperti kelinci esnya hanya dapat diperoleh setelah percobaan, kesalahan, dan latihan yang tak terhitung jumlahnya. Yubora kemudian angkat bicara, membandingkannya dengan sihir hitam. Putri Athena, terkejut dengan perbandingan itu, mencoba menjelaskan bahwa sihir hitam berbeda dari sihir putih. Yubora bertanya apakah tidak mungkin untuk terus berlatih sihir hitam sendirian, dan Putri Athena, terlihat prihatin, menjelaskan bahwa sihir hitam membutuhkan pengorbanan setiap kali digunakan. Sementara itu, Kang berdiri di tengah formasi sihir yang dibuat oleh Crimson, sangat khawatir mengapa dia ditangkap oleh pria gila ini. Crimson, merasakan keraguan Kang, menuntut agar dia menyatakan bahwa dia akan menyerahkan hidupnya kepadanya. Kang menyadari bahwa persetujuan dari korban sangat penting untuk sihir hitam dan meskipun dia secara fisik ditahan, dia tahu dia tidak dimiliki oleh Crimson. Crimson mengatakan kepadanya bahwa percakapan mereka sudah berakhir dan Kang harus menyatakan sekarang bahwa dia akan menyerahkan hidupnya. Kang, takut akan nyawanya, memikirkan jalan keluar dan meminta untuk melihat Misa untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Crimson bertanya mengapa dia mencarinya dan Kang menjawab bahwa dia adalah kekasihnya. Crimson, skeptis, mengingatkannya bahwa Cole adalah kekasih Misa. Kang, menanggapi dengan jujur, mengakui bahwa Cole adalah mantan pacarnya. Crimson menuntut bukti bahwa Kang benar-benar kekasihnya. Kang tanpa ragu menyarankan agar Crimson mencium tubuhnya untuk memastikan aroma Misa. Crimson, setelah menciumnya, mengakui bahwa aroma itu tidak salah lagi adalah Misa, membenarkan bahwa mereka pasti pernah menjadi kekasih. Crimson berpikir bahwa jika Misa menghilang, baik Gary maupun Cole akan menjadi curiga, mulai bersekongkol. Kang, lega secara internal, terkesan dengan betapa menakutkannya Crimson. Crimson kemudian bertanya apakah Kang memiliki keinginan lain. Kang mengambil kesempatan itu meminta untuk dibebaskan sampai dia bisa bertemu Misa. Dan setelah itu dia berjanji untuk menyatakan bahwa dia akan menyerahkan hidupnya. Crimson menyetujui kesepakatan itu dan Null itu tertawa mengancam. Tiba-tiba, Kang merasakan energi gelap yang luar biasa, tubuhnya dilanda rasa sakit, dan dia menyadari bahwa kata-kata Crimson tentang tidak membuatnya menderita adalah bohong. Crimson mengucapkan selamat tinggal kepadanya, mengatakan dia akan memberitahu Misa bahwa Kang telah pergi jauh. Kang, mengingat bahwa Misa adalah orang yang pergi lebih dulu, menjawab bahwa akan sulit bagi Crimson untuk menjelaskan hal itu kepadanya. Crimson terkejut dan pada saat itu Kang bergegas maju dan mendaratkan pukulan langsung ke wajah Crimson. Crimson mendidih karena marah, menuduh Kang menipunya. Kang, masih menantang, membalas bahwa dia percaya Crimsonlah yang menipunya, setelah menjanjikan kematian tanpa rasa sakit. Sebaliknya, rasa sakit yang luar biasa hampir membuatnya gila, dan dia memperingatkan bahwa siksaan seperti itu dapat mengubah sekutu dekat menjadi musuh bebuyutan. Crimson terpaku oleh ketahanan Kang. Kang, dengan seringai licik, berjanji untuk menceritakan semuanya kepada Crimson ketika dia mati. Saat batasan sihir terangkat, Dewa mengatur ulang rentang hidup Kang dan formasi sihir larut. Crimson, sekarang marah, menggeram karena frustrasi. Kang, tak tergoyahkan, mengingatkannya pada kesepakatan. Jika dia selamat, dia harus dibebaskan. Dan Kang berharap Crimson menghormati janji itu. Dengan tekad, dia meraih belati dan menuntut agar Crimson memenuhi janjinya. Kang kemudian memotong rantai salah satu gadis yang ditawan, membebaskannya. Gadis yang melemah itu terkejut, tetapi Kang mendukungnya dan mulai berjalan pergi. Crimson menghentikannya, mengingatkan Kang pada peringatan sebelumnya.
Kang mengetahui bahwa Crimson tidak pernah menyakitinya sebelumnya, beralasan bahwa menemukan seseorang yang telah meninggal adalah usaha yang sia-sia. Dalam kemarahan, Crimson menyatakan bahwa selama Kang melepaskan rentang hidup yang telah diberikan kepadanya, janji itu tidak lagi berlaku. Crimson melepaskan energi iblisnya dan menggunakan sihir untuk mencengkeram kaki Kang. Kang sedikit khawatir. Bersiap. Crimson menyatakan kekecewaannya, memberitahu Kang bahwa akan bijaksana untuk menyerah pada harapannya akan kematian tanpa rasa sakit. Kang, bagaimanapun, tersenyum tanpa gentar dan menjawab bahwa terlalu dini untuk menyerah. Crimson mencemooh kepercayaan diri Kang, tetapi kemudian tanpa peringatan, darah tumpah dari mulut Crimson. Kekuatan kepala suku mulai melemah. Kang mengamati perubahan itu, menyadari bahwa sejak dia menyerang Crimson dengan sihir hitam, kekuatan kepala suku telah melemah. Crimson, yang kini putus asa, menuntut untuk mengetahui siapa Kang sebenarnya. Kang, dengan seringai menantang, menjawab bahwa dia adalah seorang rasul dari luar. Saat Crimson mendekati kematian, Kang merasakan gelombang antisipasi. Dia melihat ini sebagai kesempatannya untuk mendapatkan poin pengalaman dengan menghabisi kepala suku level 16. Dia berencana untuk melarikan diri sekali untuk selamanya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Crimson, tetapi kehampaan, yang kini bermanifestasi dalam tubuh Crimson, mengutuk Kang, bersumpah akan membalas dendam karena menghancurkan mimpinya. Crimson menyerbu Kang dalam upaya terakhir untuk membunuhnya, menyayat dada Kang dengan kuku-kukunya yang tajam dan rapuh. Crimson menyeringai, mengklaim bahwa kekuatan ini bukanlah ilmu pedang, melainkan kemampuan khusus yang telah dia sembunyikan untuk berburu peri. Meskipun terluka, Kang dengan tenang menyatakan bahwa itu disayangkan tetapi tidak fatal. Yang mengejutkan kehampaan, luka Kang pulih dengan cepat. Kang tidak terpengaruh, menjelaskan bahwa ini adalah nyaris celaka. Crimson, yang kini melemah dan terkuras kekuatannya, mencoba melarikan diri. Namun, gadis itu meraih kakinya, menghentikannya. Crimson menggeram padanya untuk melepaskannya. Tetapi sebelum dia bisa melarikan diri, Kang muncul dan dengan cepat memenggal kepala Crimson. Meskipun Kang tahu kemenangan ini belum final, masih ada otoritas lain yang harus dihadapi. Kang, setelah memberikan pukulan terakhir pada kehampaan di dalam Crimson, menyaksikan kehampaan itu mati, berteriak kesakitan. Kang tetap tak tergoyahkan. Dakan, seorang pengamat yang tak terlihat, mengungkapkan kesedihannya atas nasib Crimson. Dengan tirani terakhir Crimson yang kini hancur, Kang membebaskan banyak peri yang telah ditangkap kepala suku, memanggil penduduk desa untuk membantu. Dengan situasi yang hampir selesai, Kang meninggalkan daerah itu. Sebulan kemudian, Kang mendapati dirinya berkeliaran sekali lagi di hutan. Tanpa peringatan, peri menyerangnya, memaksanya melompat dari tebing untuk melarikan diri. Di sisi lain, ada pertengkaran kekanak-kanakan di kuil mengenai masalah magang, tetapi para penyihir yang bercita-cita menjadi master berdatangan berbondong-bondong. Situasi cepat terselesaikan karena penyihir yang tak terhitung jumlahnya mengejar gelar terhormat master pahlawan. Putri Athena memberitahu para pahlawan bahwa sihir perlu divisualisasikan dalam pikiran mereka, jadi fokus sangat penting. Para pahlawan sedang berlatih sihir saat mereka menciptakan bola api. Tiba-tiba, seorang siswa bertanya kepada Putri Athena tentang matematika sihir. Dia menjawab bahwa tidak ada aturan seperti itu dalam sihir di mana matematika berlaku. Setelah beberapa waktu, siswa itu bertanya kepada pahlawan apakah dia menggunakan penambahan atau pengurangan saat menciptakan bola api itu. Dia memberitahu dia bahwa dia bisa menggunakan sihir karena dia memiliki seorang master yang bisa menciptakan api. Yah, dia menjawab bahwa dia tidak percaya itu karena dia yakin dia bisa dengan cepat menjadi archmage dengan pengetahuan modern. Tiba-tiba, para master tiba. Seorang master memberitahu Putri Athena bahwa dia salah menggambarkan sesuatu kepada para pahlawan. Dia memberitahu para pahlawan bahwa memang benar matematika diterapkan pada sihir. Para pahlawan terkejut. Sang master menjelaskan bahwa karena Putri Athena menggunakan bola api sebagai contoh, dia akan melanjutkan dengan penjelasan terkait. Dia mengatakan sang putri yang hanya belajar teori mungkin tidak tahu ini, tetapi mereka telah menerapkan matematika untuk meningkatkan efisiensi sihir. Sementara itu, master sihir lain tiba dan menunjukkan kepada mereka bola sihir di udara. Master yang lain memberitahu mereka bahwa mereka harus menghindari membuang energi mental yang tidak perlu dalam perang. Dia mengatakan bahwa ketika mereka menembakkan bola api, sudutnya sangat penting. Dia memberitahu mereka bahwa mereka juga perlu mempertimbangkan arah dan kecepatan angin. Tiba-tiba ledakan terjadi di udara. Anak laki-laki itu senang karena dia mendapatkan jawabannya dari para master. Setelah itu, master memberitahu mereka bahwa sihir pertempuran praktis juga akan membantu sang putri. Putri Athena menyatakan minatnya untuk mempelajarinya. Setelah beberapa waktu, para pahlawan bersama dengan penyihir lainnya. Sementara itu, sihir praktis diajarkan oleh penyihir luar biasa di lapangan. Dengan bimbingan master yang sangat baik, para pahlawan dengan cepat mempelajari sihir. Tiba-tiba, badai petir terjadi. Peri sedang duduk di sebuah ruangan. Salah satunya terluka dan yang lain sedang mengoleskan obat ke tangannya. Peri yang terluka adalah Esopreso, pelayan putri peri. Temannya meminta maaf, mengatakan satu-satunya yang bisa dia lakukan untuknya adalah meredakan rasa sakit dengan obat. Di sisi lain,
Keajaiban dari seorang santa bisa membuatnya pulih. Tapi tidak mungkin salah satu dari dua santa di dunia akan memberikan keajaiban kepada peri biasa yang bahkan tidak istimewa seperti bangsawan. Temannya bersiap untuk pergi dan memberitahu dia bahwa mereka akan menangkap manusia itu, jadi dia harus tenang. Espresso berpikir ini mungkin perbuatan Chief Crimson. Tapi penduduk desa yang hanya berdiam diri juga bisa menjadi kaki tangan. Dia menangis dan berpikir bahwa ketika dia kembali ke kerajaan, dia perlu melaporkan desa ini terlebih dahulu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Peri lain berdiri di luar ruangan. Espresso menyuruhnya masuk. Dia masuk dan memberitahu dia bahwa tentara bayaran desa telah kehilangan dia. Espresso sedikit marah dan memberitahu dia bahwa mereka tidak perlu peduli dengan masalah manusia. Dia menjawab bahwa pria itu menyelamatkan mereka dari kepala suku jahat. Mereka berbicara tentang Kang Hansu. Espresso menjadi marah dan memberitahu dia bahwa dia memiliki belati seorang putri dan bahwa dia menipu mereka. Dia mengatakan manusia adalah binatang buas yang tidak bisa mereka percayai. Gadis itu kembali memberitahu Espresso dengan suara serak bahwa masih benar dia menyelamatkan mereka. Espresso menjawab bahwa itulah mengapa dia diam dan bukan berarti mereka menyuruhnya membunuhnya. Itu hanyalah binatang buas yang saling mencabik-cabik. Tiba-tiba anggota Dewan Celibas tiba dan bertanya kepada Espresso tentang apa yang dia katakan. Peri yang lain mendekat ke Celibas untuk mendukungnya karena dia terlihat sakit. Celibis adalah seorang bangsawan peri yang namanya berarti putra suci dalam bahasa kuno Lang. Meskipun berdarah bangsawan, dia memiliki kehidupan abadi. Dia adalah mainan yang sangat dihargai oleh Chief Crimson. Dia juga yang paling lama di penjara di ruang bawah tanah. Celibis mulai menangis dan memberitahu mereka bahwa Kang bisa saja melarikan diri sendirian, tetapi dia membebaskannya. Espresso memberitahu dia bahwa dia tahu dia mengincar kehidupan abadinya. Celibis bertanya apakah dia tahu penyelamat mereka menggunakan fakta sihir gelap. Sementara itu, Kang Hansu menggunakan pelanggaran fakta. Siapapun yang melanggar fakta harus membayar kembali sebanyak yang mereka ambil. Kepala suku berakhir dengan penghancuran diri setelah meremehkan kehidupan Kang. Espresso memberitahu Celibis bahwa dia ingat ketika dia biasa berlarian tanpa beban di istana, tetapi sekarang itu adalah kenangan jauh di masa lalu. Dia menangis. Celibis memberitahu dia bahwa itulah mengapa dia perlu pergi dan menemukannya. Peri itu memberitahu dia bahwa itu berbahaya karena kondisinya lebih buruk sekarang. Setelah itu, Celibis pergi. Sementara itu, Tuhan mendengarkan dan mengamati mereka dan kemudian perlahan-lahan meninggalkan tempat kejadian. Setelah beberapa waktu, Tuhan tiba di hutan. Dia mendekat ke Kang. Dia sedikit stres karena dia telah jatuh dari tebing. Sementara itu, di kuil, Pangeran Alsus bersama para pahlawan yang ingin menjadi pendekar pedang. Para siswa terkejut melihat bahwa mereka tiba-tiba istirahat minum teh. Dia membawa semua siswa ke aula perjamuan. Setelah beberapa waktu, mereka semua duduk di meja makan. Pangeran Alsus memberitahu mereka untuk bersulang untuk para pahlawan yang telah memilih jalur pendekar pedang. Para ksatria berteriak dan bersorak. Para pahlawan takut melihat antusiasme mereka. Setelah itu, Pangeran Alsus memberitahu para siswa bahwa dia akan menunjukkan kepada mereka demonstrasi sederhana untuk meningkatkan pemahaman mereka. Dia meminta komandan untuk berduel. Komandan setuju dan bersiap. Pangeran Alsus memberitahu mereka bahwa mereka pertama-tama akan menunjukkan ilmu pedang yang semua orang kenal. Dia menyuruh komandan untuk menyegel ilmu pedangnya. Setelah itu, mereka memulai duel. Pangeran Alsus menyerang komandan saat dia mundur. Pangeran Alus menyerang dengan cepat dan para pahlawan terkesan melihat mereka. Pangeran Alsus menghargai komandan atas tarian pedangnya. Setelah itu, Pangeran Alsus mengatakan dia sekarang akan menunjukkan kepada mereka ilmu pedang otentik yang akan dipelajari semua orang. Beberapa energi dilepaskan dari pedang Pangeran Alsus. Pedang komandan juga melepaskan energi. Keduanya bersiap untuk duel lagi. Mereka memulai duel kedua mereka dan cahaya dari energi mereka sangat intens saat bertabrakan dalam satu serangan. Pedang komandan patah dan dia dikalahkan. Pangeran Alsus menghargai komandan atas keahliannya. Sementara itu, para pahlawan penasaran dengan apa yang baru saja terjadi. Pangeran Alsus memberitahu mereka bahwa kekuatan untuk menembus setiap pertahanan lawan dalam satu serangan disebut ilmu pedang. Dia menyuruh mereka melupakan Raja Iblis karena mereka bahkan tidak bisa mengalahkan kavaleri berlapis baja dengan tiruan tebasan. Salah satu pahlawan mengatakan bahwa ilmu pedang sepertinya tentang mengejar efisiensi. Pangeran Alsus memberitahu mereka bahwa mereka telah mengerti. Jadi dia sekarang akan mulai mengajar ilmu pedang. Dia menyuruh mereka untuk menyeruput teh yang diletakkan di depan mereka. Mereka semua meminumnya tetapi merasa rasanya sangat buruk. Pangeran Alsus memberitahu mereka bahwa berkah seorang pejuang diperlukan untuk mempelajari ilmu pedang. Dia menjelaskan bahwa teh itu adalah obat, metode praktis untuk mendapatkan berkah dengan cepat dan aman. Dia menambahkan bahwa mereka harus terbiasa dengan rasanya. Mereka semua minum teh mereka. Choi Kang-min meminumnya dan meminta secangkir obat lagi. Pangeran Alsus memberitahu dia bahwa lebih baik mengambil beberapa makanan ringan dan meminta komandan untuk menuangkan segelas teh lagi untuk Choi Kang-min. Di sisi lain, di hutan, God dan Kang sedang duduk di pohon. Kang berpikir bahwa tidak ada nules untuk mengurangi dampaknya kali ini.
Dia merasa lega karena ada hutan tepat di bawah tebing. Dia percaya para tentara bayaran yang gigih mengejarnya berasal dari desa. Dia berpikir dia akan tertangkap tak berdaya jika penjaga yang disuap tidak membuka pintu desa. Tiba-tiba, beberapa nul datang dan mereka melihat Kang di pohon. Kang mengamati mereka saat mereka menyambutnya dengan sapaan ramah. Dia merasa ironis bahwa dia lebih mempercayai Nules daripada manusia atau peri. Setelah itu, dia melompat ke tanah dan membunuh Nules dalam satu serangan. Kang mengatakan itu mudah karena hanya ada 3 Nules. Dia memberitahu God bahwa tubuhnya tampaknya menjadi lebih elegan dari sebelumnya dan dia ingin tahu tentang hal itu. Dia memeriksa jendela statusnya tetapi tidak ada yang berubah. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dividen sekarang adalah 3,43. Dia bertanya kepada God apa artinya. God tersenyum padanya dan menyarankan bahwa semakin tinggi angkanya, semakin baik. Kang memberinya tatapan aneh dan berpikir bahwa untuk pertama kalinya dia mendengar sesuatu yang berharga dari sang dewa. Sementara itu, salah satu nul masih hidup. Kang mendekatinya dan berkata dia ingin bertanya sesuatu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia dalam keadaan yang cukup gila karena para peri. Nul itu senang mendengar tentang peri karena dia ingin memakannya. Kang berpikir bahwa solusi yang dia temukan adalah ilmu pedang nul. Dia percaya dia terlalu lemah untuk membalas dendam pada Dewi bahkan jika dia mencapai level 2. Dia memutuskan yang terbaik adalah meniru ilmu pedang yang hanya bisa digunakan oleh Noles. Seperti yang dikatakan kepala suku, itu setidaknya akan membuatnya lebih kuat dari sekarang. Setelah itu, dia bertanya kepada Nul tentang mata merahnya dan kekuatan daging. Kang ingin melihat kekuatan daging sapi. Dia berpikir ilmu pedang Nul adalah kekuatan daging, tetapi informasi yang dia miliki tidak cukup. Dia mengatakan dia harus meneliti ekosistem Nul untuk memastikan balas dendamnya berjalan lancar. Di sisi lain, di ruang makan, Pangeran Alsus memberitahu para pahlawan bahwa bakat dibutuhkan untuk sihir, tetapi siapapun dapat mempelajari ilmu pedang jika mereka punya waktu dan uang. Sementara itu, para pahlawan perlu mengejar pelajaran ini. Tiba-tiba, Choi Kang-min meminta secangkir obat lagi. Pangeran Alsus menyuruhnya untuk berhenti minum untuk hari itu karena efisiensi bisa berkurang jika dia minum terlalu banyak. Choi berpikir dia perlu menjadi lebih kuat secepat mungkin karena dia berbeda dari yang lain. Pangeran Alsus mendekatinya dan menasihati bahwa lebih baik membersihkan mulutnya dengan teh madu. Dia mengatakan kepadanya bahwa konsistensi sangat penting dan minum 1 cangkir sehari atau bahkan 2 tidak masalah. Jika dia menjadi serakah, itu mungkin menjadi bumerang. Choi tersenyum dan menjawab bahwa 2 cangkir sehari akan bermanfaat baginya. Setelah itu, Pangeran Alsus menjelaskan bahwa berkah prajurit tidak akan menetap dengan cepat, sama seperti bayi tidak bisa menjadi dewasa dalam semalam. Choi tampak terkejut mendengar ini, tetapi tiba-tiba mendapat berkah yang disebut ketabahan. Itu berarti dia menjadi lebih kuat dan perkasa semakin lama dia bertarung, tetapi efeknya akan hilang jika dia dikalahkan atau jika keinginannya untuk bertarung hancur. Choi terkejut, tetapi senang. Pangeran Alsus mengucapkan selamat kepadanya dan mengatakan dia memiliki harapan yang tinggi padanya sekarang setelah dia menerima berkah Dewa Perang. Choi menjawab bahwa dia merasa tersanjung. Setelah itu, Pangeran Alsus memberitahu mereka bahwa dia akan menunjukkan kepada mereka cara menyembunyikan jendela status mereka. Di sisi lain, seorang nul bernama Fang sedang memakan mangsanya di hutan. Kang sedang mengawasinya. Sudah beberapa hari sejak dia mulai mengikuti Nules untuk mengamati kekuatan daging. Tiba-tiba, Fang menyadarinya dan menyerbu ke arahnya untuk menyerang. Kang menyelamatkan dirinya dan menyadari bahwa Nul itu mencoba memburunya setiap kali diberi kesempatan. Setelah mengalahkan Fang, Kang mengamati bahwa dia masih merasa terlalu lemah. Kang memeriksa jendela status Fang dan mengetahui bahwa namanya adalah Fang dan dia berada di level 6. Kang bertanya kepadanya apakah dia benar-benar pemain level 6. Fang menjawab dengan melenturkan bisepnya, dengan bangga mengatakan daging peri sebagai penjelasan. Kang menyadari bahwa Fang mengacu pada makan daging peri, yang konon memberikan kekuatan. Dia bertanya kepada Fang mengapa dia masih lemah meskipun telah memburu 2 peri. Fang menjadi sedih dan bersikeras dia kuat. Kang memukulnya lagi. Seiring waktu, Kang mulai belajar tentang karakteristik Nul. Fang memberitahu dia arah ke desa peri tempat Kang disergap sebelumnya. Kang mulai mengonfirmasi bahwa klaim kepala suku itu tidak hayalan, tetapi benar. Saat bepergian, Kang menangkap kelinci dan memakannya. Dia memperhatikan bahwa tubuh Nul juga mulai berubah. Kekuatan Fang mulai meningkat setiap kali dia makan. Kang berpikir metode ini lebih sederhana daripada sihir hitam kepala suku, yang mencuri kekuatan hidup, meskipun efektivitasnya berkurang. Setelah makan kelinci, Kang bertanya kepada Fang apakah dia puas sekarang. Fang mulai menggeram, mengatakan dia ingin lebih banyak daging, dan matanya memerah. Dia menyerbu Kang lagi. Kang memukulnya dengan kekuatan penuh dan menyadari bahwa perilaku Fang mengungkapkan kekuatan daging. Dengan pemahaman baru ini, Kang menyerang Fang lagi, memotong tubuhnya menjadi 2 dengan kekuatan penuh. Kang merasa percaya diri dan berterima kasih kepada Fang karena telah membantunya belajar. Saat dia mendekati sisa-sisa Fang, Fang bergumam bahwa Kang juga seorang Nul. Kang menyangkal ini, percaya dia manusia, tetapi memperhatikan bahwa tangannya melepaskan energi merah dan tubuhnya terasa berubah.
Kang menyadari bahwa reaksi kimia ini didorong oleh emosi yang kuat dan keserakahan nul akan daging. God, yang mengamati, terkejut dan memberitahu Kang bahwa ini adalah kekuatan daging. Kang menjawab bahwa dia meragukan siapapun bisa menggunakannya. Dia bertanya kepada God apakah dia akan mati menggunakan kekuatan yang ditarik dari kekuatan hidup yang habis jika dia tidak memiliki berkah dari Outsiders. God menjelaskan bahwa berkah itu diatur ulang setelah setiap makan, menciptakan lingkaran tak terbatas untuk pengisian kembali. Kemudian malam itu, Kang dan God menjelajahi hutan. Null mencium bau daging di dekatnya, tetapi sebelum sesuatu terjadi, Kang muncul dan memukul Nules dalam satu serangan, mengalahkan mereka dengan mudah. God terkejut dengan kekuatan Kang. Kang berlari ke depan berpikir bahwa meskipun dia telah menjadi lebih kuat, dia merasa tidak bahagia. God menunjuknya ke arah yang harus mereka tuju. Ketika mereka mencapai desa peri, Kang tersenyum dan berkata dia akan menghukum para barbar fantasi itu dengan kekuatan fantasi. Para penjaga ditempatkan di luar desa. Kang berpikir untuk menyelinap ke terowongan melalui belakang, tetapi keamanan lebih tinggi dari yang diperkirakan. Namun, dia merasa puas karena dia telah menghafal tata letak desa sebelumnya. Sementara itu, Dewa mendesaknya untuk bertindak sekarang. Kang menjadi penasaran mengapa Dewa tiba-tiba mencoba membantu, tetapi instingnya mengatakan hal yang sama. Dia berlari menuju tembok batas desa dan memanjat menggunakan belatinya. Begitu berada di dalam batas desa, dia merasa lega karena tidak ada yang mengawasinya. Dia merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Setelah beberapa waktu, seorang penjaga muncul. Kang meraihnya dari belakang dan menempelkan belati ke lehernya. Dia membunuh penjaga itu dan menyeret mayatnya ke samping. Kang merenung bahwa orang-orang ini mungkin memiliki orang lain untuk meratapi kematian mereka, tetapi dia juga punya keluarga. Dia menyesali bahwa dia hampir mati tanpa melihat orang tuanya lagi karena orang-orang ini. Bertekad, dia bersumpah untuk tidak membiarkan mereka menginjak-injaknya lagi. Sementara itu, God mengawasinya secara provokatif. Satu persatu, Kang membunuh beberapa penjaga dan mengumpulkan mayat mereka di satu tempat. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa infiltrasi itu menyenangkan dan permainan, tetapi dia hanya bertemu tentara bayaran sejauh ini. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menemukan para peri. Dia beralasan bahwa baik peri maupun manusia harus menggunakan kamar mandi, tetapi mempertanyakan mengapa dia belum melihat peri. God mencibir pada Kang yang terlambat menyadarinya. Kang menyuruhnya untuk tidak jahat. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Beberapa manusia telah menangkap para peri. Kang menganggap perkembangan ini menarik. Di sisi lain, Espresso telah diculik oleh beberapa pria dan dibawa ke ruang bawah tanah. Seorang wanita tiba-tiba bersuara, mengklaim bahwa Crimson yakin para peri tidak mengetahui tindakan mereka, tetapi mereka mengabaikannya karena ingin melindungi cara hidup baru mereka. Espresso mengenali suara itu sebagai suara penyembuh dari sebelumnya. Penyembuh itu memberitahu peri-peri lain bahwa situasi ini adalah balasan atas tindakan mereka membiarkan teman mereka bertarung sendirian. Sementara itu, seorang anak laki-laki membisikkan kepada temannya bahwa ia mendengar di kantin bahwa peri membenci manusia. Seorang pria botak menyela, mengatakan sesuatu telah terjadi di desa. Seorang wanita berambut biru memerintahkan anak buahnya untuk memulai. Para pria itu maju dengan belati, berniat membunuh peri atas nama Crimson. Pria botak itu membunuh Espresso. Setelah beberapa waktu, mereka membunuh lebih banyak peri hingga hanya Celibus yang tersisa, terikat tali. Celibus memberitahu mereka bahwa tujuan mereka akan tercapai jika ia dibunuh, tetapi ia memperingatkan bahwa membunuh penyelamat mereka demi menjaga rahasia mengisi hatinya dengan kemarahan. Anak laki-laki itu menyarankan agar mereka membiarkan Celibus pergi jika ia setuju untuk menjaga rahasia mereka. Celibus dengan marah membalas bahwa ia tidak mungkin percaya bahwa kesepakatan berdasarkan ancaman akan bertahan. Wanita berambut biru itu membalas bahwa meskipun Celibus berbohong, mereka akan membiarkannya pergi. Celibus tersenyum dan mengambil kesempatan untuk mengejek mereka, mengatakan bahwa mereka harus belajar bahwa peri tidak berbohong untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Para penangkap, frustrasi, memutuskan mereka tidak punya pilihan dan bersiap untuk membunuhnya, berjanji akan membuatnya tidak sakit. Tiba-tiba, Kang muncul. Ia dengan cepat membunuh pria yang hendak mengeksekusi Celibus dan menyelamatkannya. Celibus terkejut melihatnya. Kang memberitahu Celibus bahwa mereka bertemu lagi, tetapi pertama-tama ia perlu mengurus musuh yang tersisa. Kang berlari ke arah penyerang dan membunuh mereka. Ia berpikir bahwa entah itu peri atau penduduk desa yang berpihak pada kepala desa, ia telah berencana untuk menghancurkan mereka sejak awal. Seorang gadis ketakutan memohon Kang untuk mengampuninya. Kang mengerti bahasanya tetapi percaya akan sangat disayangkan membiarkannya pergi. Ia juga membunuhnya. Sementara itu, wanita berambut biru itu melarikan diri, tetapi Kang menyadarinya. Ia tiba-tiba melemparkan belatinya, mengenai dan membunuhnya. Kang berpikir itu adalah keputusan cerdas untuk mengurus pria kekar itu terlebih dahulu. Tiba-tiba, Celibus mulai mengatakan sesuatu, tetapi Kang tidak bisa memahaminya. Penasaran, ia memeriksa jendela statusnya dan terkejut ia berada di level 12. Ia belum pernah melihat jendela status orang lain sebelumnya dan bertanya-tanya apakah wanita itu menunjukkannya dengan sengaja. Kang melihat bahwa Celibus memiliki 3 berkah, semuanya peringkat tinggi. Salah satu berkahnya adalah Tamara,
yang sedikit meningkatkan kemampuan hewan yang telah dijinakan. Kang berpikir bahwa meskipun berkah ini peringkat tinggi, itu akan tidak berguna tanpa hewan. Ia curiga hanya ada satu alasan wanita itu akan menunjukkan jendela statusnya dengan sengaja. Kang memberitahunya bahwa ia tahu namanya adalah Celeste. Wanita itu tersenyum padanya ketika ia mendengar ini. Kang tidak merasakan apa-apa, kemungkinan karena berkah orang luarnya. Sementara itu, Tuhan marah pada Kang. Kang duduk dan berkata bahwa ia tahu ia tidak akan tetap menjadi orang luar jika ia dihukum. Celibles tampak terkejut dengan kata-katanya. Kang berpikir Celibles mungkin peri yang beruntung. Meskipun awalnya ia berencana untuk membunuh semua peri, ia ragu-ragu karena wanita itu memiliki pengalaman yang mirip dengannya. Kang memutuskan bahwa untuk bertahan hidup, ia perlu berinteraksi dengan penduduk asli dunia ini. Setelah membebaskan Celibas, ia menyuruhnya untuk mengurus sisanya sendiri. Kang merenung bahwa jika ia membunuh semua peri di sini, ia tidak akan berbeda dari mereka. Tiba-tiba, Celibles berlari ke arahnya. Ia meraihnya dan menyuruhnya berhenti mempersulitnya. Celibles menyebut namanya dan Kang terkejut mendengar ini. Setelah beberapa waktu, mereka berjalan melalui jalan-jalan desa. Kang berkomentar bahwa meskipun banyak orang telah meninggal, desa itu sepi sekali. Ia bertanya kepada Tuhan apakah ia tahu alasannya. Tuhan menjawab dengan acuh tak acuh bahwa ia sedang tidak mood. Kang mempertimbangkan untuk menyingkirkan Kelibus untuk menenangkan kemarahan Tuhan, tetapi menyadari ia tidak bisa mempercayai siapapun di desa dan hutan penuh dengan les. Ia memutuskan yang terbaik adalah segera pergi. Kang meraih Celibles dan mulai berlari. Saat berlari, Celibas mencoba mengatakan sesuatu kepadanya. Ia mengangkat tangannya dan Kang melihat seekor burung phoenix mendekat. Ia terkejut. Celibis tersenyum padanya. Setelah beberapa waktu, phoenix itu mendarat di tanah. Celibus menyapa phoenix dan meminta Kang untuk menurunkannya. Kang melepaskannya dan ia mendekati phoenix, berbicara dengannya seolah-olah mereka saling memahami. Kang terkejut dan menyadari ini karena berkah penjinaknya. Setelah itu, Celibes berjalan kembali ke Kang Hansu dan menciumnya. Tuhan menjadi marah melihatnya. Kang bertanya padanya apa yang ia lakukan. Jelas bingung. Phoenix mulai berputar di sekitar mereka. Tiba-tiba, Kang melihat Celibes duduk di atas Phoenix. Ia mengatakan sesuatu kepadanya dan kemudian pergi. Di sisi lain, Tuhan menarik rambutnya karena marah. Kang memberitahu Tuhan bahwa ia juga kesal dan tidak percaya Celibes membalas kemurahan hatinya dengan kenakalan. Tiba-tiba, jendela status muncul di depan Kang dan ia terkejut dengan apa yang terungkap. Kang melihat bahwa ia telah menerima berkah dari peri. Ia senang menemukan bahwa itu adalah berkah peringkat tinggi. Pada saat yang sama, Tuhan merasa tidak nyaman dan kesal. Ia memberitahu Kang bahwa segala macam hal tak terduga bisa terjadi dalam hidup. Peri itu menjelaskan bahwa berkah tersebut menunjuk Kang sebagai teman peri, yang meningkatkan umur dan masa mudanya. Kang merenung bahwa berkah itu mirip dengan berkah orang luar. Ia menyadari bahwa jika ia menggunakan berkah orang luar dan berkah peri bersama-sama, umur yang bisa ia bakar dengan kekuatan dagingnya akan meningkat secara signifikan. Tuhan memberitahunya bahwa ia terlihat sangat bahagia. Kang menjawab bahwa ia puas karena ia telah berpisah dengan peri itu. Tuhan merasa lebih tenang sekarang. Kemudian di tengah hutan, Kang memberitahu dewa orang luar bahwa mereka harus menjelajah lebih jauh kali ini. Di sisi lain, Pangeran Alsus dan Putri Athena berkumpul dengan para pahlawan Fantasia. Pangeran Alsus memberitahu para pahlawan bahwa sudah 3 hari sejak kedatangan mereka. Ia menjelaskan bahwa setelah meditasi, mereka akan meningkatkan level mereka dengan berburu. Ia meyakinkan mereka untuk tidak takut karena perintah malam akan menarik monster lebih dekat untuk perburuan pertama mereka. Putri Athena menyemangati para pahlawan dan memberitahu mereka bahwa berkah adalah suatu keharusan mutlak bagi para penyihir. Ia menjelaskan bahwa ketika peringkat berkah mereka dan level mereka meningkat melalui perburuan, kompetensi mereka juga akan tumbuh. Para pahlawan, didorong oleh kata-katanya, bersemangat dan siap untuk berburu. Tiba-tiba, seorang pahlawan melihat seekor lendir. Kelompok itu bersiap untuk menyerangnya, tetapi Putri Athena dan Pangeran Alsus menghentikan mereka. Mereka menjelaskan bahwa lendir adalah makhluk bermanfaat yang tidak membahayakan manusia, jadi mereka harus tetap tidak disakiti. Para pahlawan terkejut dengan informasi ini. Putri Athena menjelaskan bahwa lendir mengonsumsi segala macam kotoran, sampah, hama, dan bahkan mayat. Ia memberitahu mereka bahwa lendir mengurangi risiko penyakit menular di daerah tersebut. Sambil memegang lendir di tangannya, ia menekankan bahwa menyerang lendir dilarang, bahkan untuk pahlawan, karena itu akan dianggap biadab. Para pahlawan meminta maaf padanya atas kesalahpahaman mereka. Setelah itu, Pangeran Alsus memberitahu para pahlawan bahwa Les dengan level rata-rata 2 akan menjadi target yang paling tepat untuk perburuan pertama mereka. Namun, tujuan utama mereka hari ini adalah 0 dengan level menengah 4. Para gadis dalam kelompok itu terkejut mendengar ini. Putri Athena meyakinkan mereka, mengatakan mereka tidak perlu khawatir karena mereka memiliki orang suci yang dapat menghidupkan kembali mereka jika mereka mati. Tiba-tiba, Pangeran Alsus menambahkan bahwa dengan orang-orang yang mereka miliki hari ini, mereka bahkan bisa menangani orc dengan level rata-rata 6. Ia melangkah untuk mendukung Putri Athena, menutupi kata-katanya. Setelah beberapa waktu,
Perburuan dimulai. Para siswa menghadapi Les dan terkejut melihat mereka. Cho Kangman sangat senang karena ia akhirnya memiliki mangsa untuk dilawan. Ia menyerang Null tetapi gagal, dan Null melukai matanya, meninggalkannya dalam kesakitan. Para Les mulai mengalahkan para pahlawan satu persatu. Para penyihir mencoba melawan dengan sihir, tetapi mantra mereka tidak berpengaruh. Para Nules bersiap untuk menyerang para siswa juga. Tiba-tiba, Pangeran Alsus tiba dan campur tangan. Ia melawan Les dan memotong salah satunya menjadi beberapa bagian, menyelamatkan para siswa. Setiap pahlawan terluka setelah pertempuran. Orang suci itu mendekati Pangeran Alsus dan berterima kasih padanya atas usahanya membimbing para pahlawan. Ia duduk di dekat salah satu pahlawan yang terluka dan dengan tenang berkata bahwa pasti ada alasan mengapa Tuhan memilih orang-orang ini sebagai pahlawan dan mengirim mereka ke tanah ini. Ia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan para pahlawan yang terluka. Sementara itu, pada tengah hari, Kang telah membunuh Null yang tak terhitung jumlahnya. Dewa bertanya kepadanya apakah dia tahu berapa banyak yang telah dia kalahkan. Kang menjawab bahwa bahkan tanpa memeriksa, dia tahu dia telah membunuh setidaknya beberapa ribu. Kang memeriksa jendela statusnya dan merasa frustrasi. Meskipun berulang kali memeriksa statusnya saat bertarung, dia memperhatikan bahwa kutukan telah ditambahkan, tetapi dia belum naik level. Dewa juga merasa gelisah. Kang menjawab bahwa tidak apa-apa. Dia tahu bahwa pertumbuhan akan sulit karena kutukan Dewi jahat itu, tetapi dia tidak berharap itu sangat berkurang. Dia marah dan mengatakan levelnya tidak naik sama sekali. Dia memperhatikan bahwa Dewa sedang mengamati bintang-bintang dan penasaran mengapa dia tiba-tiba tertarik pada mereka. Di sisi lain, dia ingin tahu tentang kutukan pembantaian, yang berarti ras ramah akan sedikit takut padanya dan menganggapnya mengerikan. Kang mengatakan dia dipaksa menjadi orang luar yang objektif. Sementara itu, Dewa menyemangatinya. Tiba-tiba, dia melihat Enel memakai gelang berharga. Dia melepasnya. Kang mencuri harta mereka karena dia yakin semuanya berasal dari manusia atau peri. Dia berpikir dia tidak bisa naik level, jadi uang adalah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, banyak Null datang ke arahnya. Kang melihat mereka dan masih ada Null yang tersisa. Dia melihat jendela status mereka dan Null dengan nama Hawk membuat peri menangis di level 6. Kang tahu mereka menyusun rencana karena mereka pikir keuntungan jumlah tidak cukup dan sepertinya mereka makan banyak daging. Kang juga siap untuk bertarungan. Mereka semua berlari sekaligus untuk menyerangnya. Kang melompat untuk mengalahkan mereka. Ada energi daging yang dilepaskan olehnya. Dia mengatakan dia senang begitu banyak guru yang baik datang untuk menemukannya secara pribadi. Sementara itu, para Null terkejut melihat lompatannya. Dia membunuh salah satu dari mereka dan berterima kasih kepada mereka karena dengan bantuan mereka, dia belajar menggunakan kekuatannya secara alami. Dia mengatakan itu akan selalu sangat kurang tidak peduli seberapa banyak mereka bersiap. Setelah beberapa waktu, dia mengalahkan mereka semua. Sekarang dia memiliki banyak emas. Dia berpikir dia memiliki masalah bahasa dengan pedagang. Mereka tidak lebih baik dari batu jika dia tidak bisa menjual barang-barang ini dengan harga yang tepat. Kang percaya dia membutuhkan penerjemah. Dia juga mengatakan dia bisa mempercayai mereka karena mereka buruk dalam berbohong. Tiba-tiba, seorang pria dengan tanduk iblis datang. Dia bertanya kepadanya di mana orang yang merawat semua Null ini pergi. Kang terkejut melihatnya. Pria itu mendekatinya. Kang tiba-tiba mencengkeramnya, tersenyum, dan berkata dia akhirnya mendapatkan orang yang mengerti bahasanya. Dia menanyakan namanya dan mengatakan dia tidak tahu jenis Null apa dia, tetapi dia pikir mereka bisa berteman. Pria itu menjawab, menyiratkan bahwa dia adalah iblis, bukan Null. Kang terkejut mendengarnya. Dia percaya bahwa iblis adalah humanoid yang sangat kuat. Seperti yang dikatakan Dewi, dia mengatakan kepada mereka bahwa tujuan para pahlawan adalah mengalahkan Raja Iblis Agung. Dia juga berpikir bahwa jika bahkan dewa harus meminta bantuan dari dunia lain, iblis pasti kuat. Tiba-tiba, iblis itu berteriak padanya dan mengatakan kepadanya bahwa memukul seseorang pada saraf pada perkenalan pertama sambil mengaku berteman itu konyol. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa kepercayaan bahwa semua iblis itu kuat adalah prasangka. Kang meminta maaf kepadanya dan mengatakan dia terlalu lemah. Iblis itu mulai menangis. Setelah itu dia mengatakan kepada Kang bahwa dia secara tidak normal kuat. Dia bertanya kepadanya siapa dia karena dia sangat kuat di level 1. Dia menjawab bahwa itu semua berkat-berkahnya. Iblis itu tidak percaya padanya dan mengatakan dia tidak bodoh karena dia bisa melihat lebih banyak kutukan daripada berkah. Kang terkejut. Iblis itu mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki berkah pengamatan di satu matanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia juga memiliki karunia lain selain pengamatan yang memungkinkannya mengintip jendela status orang lain. Sementara itu, dewa juga mengamati semuanya. Iblis itu mengatakan kepada Kang bahwa dia adalah penyihir kegelapan dan tidak bisa belajar sihir kegelapan jika dia bodoh. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia saat ini sedang berlatih jauh dari tanah kelahirannya untuk pernikahan, jadi jangan memperlakukannya seperti manusia rendahan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah pada usia yang tepat untuk menikah jauh sebelum lahir. Sebaliknya, dewa menekan Kang untuk bertanya lebih banyak tentang kisah pribadi iblis itu. Setelah itu,
Kang bertanya kepadanya mengapa dia belum berhasil menikah sampai sekarang. Dia mencengkeram lehernya. Iblis itu kesal dengan kapaknya. Iblis itu menjawab bahwa semakin kuat iblis, semakin banyak pasangan yang bisa mereka miliki. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia melarikan diri karena dia tidak ingin menjadi suami ke-243 dari iblis tua. Kang melihatnya dengan kasihan. Iblis itu bertanya kepadanya bagaimana dia bisa bergerak. Kang tidak mengerti. Iblis itu mengatakan kepadanya bahwa dia menggunakan sejumlah besar ramuan paralisis yang akan melumpuhkan bahkan peri dengan resistensi alami yang kuat. Jadi, bagaimana dia kebal terhadapnya padahal dia hanya manusia level 1? Kang melihat botol racun. Kang mengingat kepala kriminal yang meracuninya sebelumnya. Dia mengatakan kepada iblis itu bahwa dia mengingatkannya pada kenangan yang membuat marah. Iblis itu mencoba mengikat Kang dalam sihir, tetapi Kang melarikan diri. Kang bertanya kepadanya hubungan apa yang dia miliki dengan kepala suku. Iblis itu menjawab bahwa itu adalah pertanyaan bodoh karena dia tidak tahu berapa banyak pemimpin yang telah dia temui. Kang mengatakan kepadanya bahwa dia berbicara tentang pemimpin yang memiliki kepala nol di dadanya. Iblis itu ingat dan mengatakan kepadanya bahwa dia mengenal kepala suku itu. Dia mengatakan kepada Kang bahwa kepala suku itu adalah manusia di ambang kematian dan bahwa latar belakangnya adalah kisah yang akan membuat siapapun menangis. Dia juga mengatakan kepada Kang bahwa dia menyelamatkan kepala suku itu dari kutukan peri itu. Kang menjawab bahwa dia adalah penyihir yang membantu kepala suku busuk itu. Di sisi lain di hutan, saintes memberitahu para siswa bahwa pahlawan lain telah menyerah pelatihan dan kembali ke kuil. Dana sekarang akan diinvestasikan pada pahlawan yang tersisa. Para pahlawan senang mendengar ini. Pangeran Alus memberitahu mereka bahwa rata-rata 3 level hanya dalam 1 hari adalah kecepatan naik level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka semua benar-benar unik seperti yang diharapkan dari harapan umat manusia. Tiba-tiba, seorang ksatria tiba dan memberitahu Pangeran Alsus dan Saintes bahwa mereka telah menemukan Nul di tengah pengikatan. Saintes bertanya kepadanya tentang level Nul tersebut. Dia menjawab bahwa itu berada di level 5. Dia mengatakan kepada Alsus bahwa ketiga pahlawan berada di level 3. Jadi itu adalah kesempatan langka dan pengalaman yang baik bagi mereka jika mereka melawan Nul itu. Setelah beberapa waktu, para pahlawan bersama Pangeran Alsus untuk berburu Nul level 5. Mereka mencapai tujuan, dan Pangeran Alsus menyuruh mereka untuk tetap diam. Dia berbisik bahwa meskipun terlihat bodoh, Nul ini adalah unit khusus. Ia sangat agresif sampai-sampai akan menyerang seseorang yang jauh lebih besar, jadi mereka harus berhati-hati. Putri Athena menambahkan bahwa Nul penuh bahkan bisa menggunakan sihir hitam, jadi mereka harus waspada saat matanya menyala merah. Tiba-tiba, Nul menemukan mereka. Pangeran Alsus menyuruh para pahlawan untuk mundur. Para pahlawan sedikit takut. Choi menenangkan mereka, mengatakan tidak perlu takut. Menggunakan perintah berkatnya, dia memberitahu teman-temannya bahwa karena Nul itu lebih besar, seharusnya lebih lambat daripada les yang mereka hadapi sebelumnya. Saat dia berbicara, Nul muncul di belakangnya, siap menyerang. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi dan Nul mulai memukuli mereka satu persatu, terbukti lebih kuat dari yang diperkirakan. Yubor Ra menggunakan sihir dan pedangnya untuk menyerang Nul, tetapi serangannya gagal dan Nul melemparkannya. Zhang, ketakutan dan gemetar, melihat Nul datang ke arahnya. Dia berdoa minta tolong, tetapi jimat berkatnya bekerja pada Nul, mencegahnya menyerangnya. Nul tersenyum padanya. Tiba-tiba, Pangeran Alsus tiba dan membunuh Nul. Jangon sedikit gugup. Pada saat yang sama, Pangeran Alsus mendengar suara para pahlawan bertarung keras melawan lawan yang kuat, curiga mereka mungkin memiliki berkat Tuhan di pihak mereka. Iblis itu terengah-engah dan memberitahu Kang bagaimana dia bisa mengayunkannya seperti ranting. Kang memberitahunya bahwa dia memiliki permintaan yang tidak bisa dia lakukan, jadi dia ingin mati. Iblis menggunakan kekuatannya dan Kang kesal karena rasanya mirip dengan orang luar. Kang berterima kasih padanya karena telah membantu kepala suku karena kasihan, tetapi memarahinya karena hampir mati dengan sia-sia. Kang bertanya padanya apakah dia ingin dipukuli lagi atau jika dia ingin bantuan. Iblis menjawab bahwa itu adalah permintaan yang terlalu banyak. Tetapi dia menyebutkan seorang santa yang menakutkan di kota terdekat. Dia juga mengatakan dia tidak bisa mati tanpa menikah. Iblis terlihat bersemangat dan memberitahu Kang bahwa mereka bisa pergi ke kota terdekat kedua dan dia akan membimbingnya ke sana. Kang setuju, berpikir dia tidak ingin pergi ke kota tempat Antek Dewi tinggal. Saat mereka melakukan perjalanan, Iblis menyebutkan bahwa ksatria telah membatasi masuk ke hutan selama 2 hari terakhir, jadi mereka perlu mengambil jalan memutar. Dia menambahkan bahwa identitasnya perlu diperiksa, yang berbahaya bagi iblis seperti dia. Kang percaya bahwa jika demikian, maka itu tidak bisa dihindari. Dia pikir dia juga akan menghadapi kesulitan karena kendala bahasa dan merasa kesal dengan sang dewi. Sementara itu, Tuhan menertawakannya. Di sisi lain, Han Wu sedang berjalan di hutan bersama gadis-gadis dari guild tentara bayaran. Salah satu gadis menggodanya, mengatakan dia mungkin orang yang paling tidak membantu di antara semua orang udik yang dia temui. Dia dengan sinis bertanya apakah dia belajar tentang dunia dari buku bergambar karena dia bahkan tidak tahu tentang jamban. Han Wu berpikir dalam hati bahwa kamar mandi tidak disebutkan dalam novel atau buku komik.
Meskipun dia ingin mengatakan sesuatu, dia menahan diri karena selama 2 hari terakhir dia membayar penginapan, baju zirah, dan bahkan senjatanya. Tiba-tiba, dia memperhatikannya menatapnya dengan intens dan mengomentarinya. Han Wu dengan gugup menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman dan mengatakan dia suka berjalan di belakang orang. Dia tersenyum, berpikir bahwa gadis cantik seperti dia yang membantu dan merawat orang asing pasti karena efek unik berkatnya. Namun, dia tidak terkesan dan menyebutnya bodoh, mengingat bagaimana dia menyerang lendir sebelumnya. Dia memperingatkannya bahwa setelah titik ini adalah wilayah orc dan menyarankan dia untuk memulai dengan tugas-tugas sederhana di desa. Dia menekankan bahwa orc jauh lebih berbahaya daripada Null dan memperingatkannya untuk tidak meninggalkan hutan. Kang meyakinkannya bahwa dia mengerti. Sementara itu, para dewa yang menyaksikan peristiwa itu bertambah. Han Wu merasa sombong, berpikir bahwa sementara yang lain tumbuh perlahan seperti tanaman hias di rumah kaca, dia akan aktif di lapangan dan memonopoli berkat Tuhan. Gadis itu menganggapnya menyeramkan ketika dia melihatnya tersenyum sendiri. Dia kemudian menjelaskan bahwa wilayah Null adalah tempat yang sulit bagi tentara bayaran peringkat Slime, yang merupakan peringkat rendah di antara tentara bayaran. Tiba-tiba, Han Wu menyadari dia telah mendapatkan berkat baru yang memberikan bonus XP. Meskipun dia mengakui bahwa berkat itu datang dengan risiko, dia dengan percaya diri menepisnya, percaya itu bukan masalah bagi karakter utama seperti dirinya. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di suatu lokasi. Han Wu bertanya apakah dia yakin ini adalah tempat permintaan itu dibuat, karena tidak ada Null yang terlihat. Dia mengakui bahwa dia benar dan bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi pada hutan. Han Wu tersenyum, bercanda bahwa insiden luar biasa selalu terjadi di tempat dia pergi. Dia tidak mengerti maksudnya dan menyebut situasi itu merepotkan. Saat memeriksa peta, dia menyebutkan dia pikir mereka bisa dengan cepat mengelola permintaan untuk membawa kembali 5 telinga kanan dan semuanya. Han Wu menyarankan mereka masuk lebih dalam ke hutan, tetapi dia memperingatkannya itu bukan masalah mudah. Dia mengusulkan mereka kembali ke guild untuk informasi baru, tetapi Han Wu dengan percaya diri menyuruhnya untuk mempercayainya untuk saat ini. Dia dengan skeptis bertanya mengapa dia begitu percaya diri. Tiba-tiba, seekor Null muncul dan menyerang. Han Wu berhasil menyelamatkan dirinya, tetapi terkejut dengan pertemuan itu. Gadis itu berlari ke arah Null, berteriak pada Han Wu untuk tenang. Dia melompat dan menyerang Null dengan pedangnya, tetapi baju besi baja Null terbukti terlalu kuat. Dia menyadari itu mungkin monster bernama. Setelah bertanya kepada Han Wu apakah dia baik-baik saja, dia bersiap untuk pertarungan lain. Null berdiri di depan mereka dan dia menyuruh Han Wu untuk menghunus pedangnya, menjelaskan bahwa monster bernama sangat kuat. Han Wu, melihat Null untuk pertama kalinya, mengakui itu lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Sebelum mereka bisa bertindak, 2 Null lagi muncul. Dia menyuruh Han Wu untuk mendengarkan baik-baik dan mengatakan dia akan mengalihkan perhatian mereka agar dia bisa melarikan diri. Han Wu menolak, bercanda tentang meninggalkan kapaknya. Dia bersikeras tidak ada waktu untuk bercanda. Tiba-tiba, salah satu Null melemparkan batu ke Han Wu, mengenainya dengan keras. Darah tumpah dari mulutnya dan dia pingsan. Ketika Han Wu sadar kembali, dia bertanya tentang Les. Dia menjawab bahwa dia telah mengurus semuanya dan sedang membungkus kain di tangannya yang terluka. Han Wu terkejut dan bertanya apakah lukanya karena dia. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kesalahannya dan bahwa dia tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri. Namun, Han Wu merasa bersalah dan marah. Sangat khawatir tentang kondisinya. Han Wu, khawatir tentang cedera gadis itu, mulai mencari cara untuk menyembuhkannya melalui jendela statusnya. Dia mencoba menenangkannya, mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kesalahannya dan bahwa dia tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu, dia mendapat pemberitahuan bahwa dewa tertentu menertawakannya dan bertanya dengan mengejek bagaimana perasaannya sekarang. Han Wu, frustrasi, balas berteriak kepada dewa, mengatakan kepada mereka untuk tidak tertawa karena ini tidak lucu. Tiba-tiba, dia menerima kutukan dari dewa atas perilakunya. Kutukannya adalah dia tidak bisa mengintip sesuatu,